Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan jazak kepada Mas Mufid ya untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga makin menggetarkan hati kita ya, menyiapkan hati kita untuk mendapatkan seluas-luasnya ilmu pada malam hari ini. Dan lanjut ke acara inti ya. Insya Allah akan ada materi dari Bang Zahid. Beliau ini perlu dikenalkan lagi nggak ya? Kayaknya sudah terkenal ini. Ya. Nah.
Ya, atau nanti bisa langsung perkenalan beliau ya. Jadi saya kenal beliau juga di medsos ya, mengikuti beberapa kontennya, dan ada materi yang ternyata selama belajar tahsin juga belum dapat materi itu tentang naber Bang Zahid Oh, ya, itu viral banget Masya Allah. yang kayak Formula One itu katanya ya. Iya. Oke. Nah, gitu. Jadi memang Oh, baik. belajar Al-Qur'an ini ternyata ketika kita mencoba mempelajari, semakin kita mempelajari semakin banyak yang oh ternyata kita belum tahu ya, gitu. Jadi kalau kemudian kita merasa cukup, pastinya kita akan banyak hal-hal yang mungkin sebetulnya kita nggak tahu malah jadi tertutup bagi kita ya. Nah, oleh karena itu teman-teman peserta, semoga kita siapkan ya hati kita untuk menerima sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan ada banyak pengetahuan baru yang akan kita dapatkan. Nah, sebelum memulai, kita lihat lagi nih kesiapan nih ya untuk menyimak materi. Yang sudah bilang siap 10 orang, nanti kita langsung menyambut Bang Zahid untuk mengisi acara. Siapa aja yang siap nih? Monggo bisa info di chat. Siap. Pak Sri ya, Mbak Ayu. Makasih Mbak Ayu. Siapa lagi yang siap? Mbak Alia. Insya Allah. Ini malam minggu malah jadi pada bersemangat semua ya. Malam minggu berkah ini, malam minggu yang tanpa maksiat. Datangkan kebaikan. Yeah. Insya Allah. Insya Allah gitu ya. Ya, malam hari ini tema yang akan kita simak ya adalah bikin scroll Al-Quran seasik scroll TikTok gitu ya. Al-Quran FYP for your paradise. Ini luar biasa ini yang buat tema ini. Perlu semedi berapa hari ini buat tema yang luar biasa kayak gini. Karena kalau kita di medsos itu memang kadang-kadang nggak terasa ya waktu gitu scroll gitu. Nah, terkadang kalau kemudian kita memang lagi hatinya lagi perlu dibersihkan, scroll Al-Quran itu jadi kok kayaknya baru baca 2 baris udah lama gitu ya, baru baca 4 baris udah lama gitu. Padahal scroll TikTok udah 10 menit, udah 30 menit itu nggak kerasa. Gitu. Insya Allah akan langsung ya, teman-teman buat teman-teman yang sudah siap untuk menyimak, kita akan langsung simak dari Bang Zahid agar kemudian scroll Quran itu seasyik gitu ya, scroll TikTok gitu. Dan untuk pengenalan, monggo Bang Zahid langsung mengenalkan diri ya. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi kita perkenalan dulu ya, Mas MC. Ya, perkenalan. Boleh Ustaz. Ini pada on cam nggak teman-temannya? Biar kelihatan siapa yang tidur, siapa yang bangun, dan siapa yang main game. Nggak mungkin datang ya, kajian monggo on cam teman-teman ya, biar nanti enak kita interaksinya. Biasanya kalau misalnya webinar pun pilihnya itu bukan yang screen 2 layar, pilihnya yang banyak gitu. Soalnya sulitnya pandemi ini, kita kayak ngomong sama layar gitu kadang-kadang kok. Ternyata sulit juga ya jadi guru-guru yang tinggal tidur gitu ya. Kadang kita di kelas kita main sosmed gitu kan sampai dengerin guru. Ternyata sakit hati juga rasanya gitu. Makanya walaupun 2-3 orang jadi rasanya masih ada yang mengambil faedah gitu, alhamdulillah. Ya, karena bahkan mungkin teman-teman ya yang belum on cam mungkin karena belum prepare, boleh prepare dulu ya. Yang perlu dandan dikit gitu biar ketika di kamera agak kelihatan glowing dikit nggak apa-apa gitu ya. Yang belum siap pakai jilbab bisa dipakai jilbabnya dan bisa sambil perkenalan Bang Zahid nanti teman-teman bisa prepare buat on cam ya. Monggo Bang Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pembukaannya? Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyinal mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil muntaha, amma ba'd. Teman-teman selamat datang di kajian. Ini rutin apa bukan rutin Mas MC? Di pengajian malam kita. Kita insidental ya sementara ini, ada sih rencana rutin biar kemudian tahfidzurnya bisa memberikan kemanfaatan yang lebih banyak ya buat teman-teman. Yang pertama kayak semua penceramah yang biasa ceramah ya, pembukaannya itu pasti ngajak bersyukur. Kenapa? Karena banyak kita yang udah puluhan tahun hidup pun lupa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang nggak bisa kita hitung. Bahkan kalau misalnya kita kumpulin jari-jari manusia dari zaman Nabi Adam sampai bayi yang baru lahir jam sekarang nih di rumah sakit sebelah rumah saya ada rumah sakit, bayi yang baru lahir pun dipakai juga jarinya buat ngitung
nikmat-nikmat yang banyak itu pun gak akan pernah bisa ngitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Setiap detiknya kita bisa bernafas, bisa melihat. Kemarin di Depok itu badai ya, mungkin teman-teman lihat viral di internet ya, itu mati lampu. Pas mati lampu kemarin tuh baru ngerti gitu ya, apa namanya, nikmat melihat itu indah gitu ya. Begitu mahal kita bisa tahu mana yang ungu, mana yang oranye gitu kan ya, mana yang hijau. Karena pas hitam itu rasanya kayak ke orang-orang pernah ada di TV misal seorang bapak yang divonis buta, stres lempar kursi. Kayaknya kok stres banget kehilangan mata doang gitu kan. Padahal kayak nggak kenapa-kenapa. Ternyata terlihat nikmat mata itu segitu mahalnya, teman-teman ya. Makanya kita buat teman-teman yang masih pakai matanya mudah buat bermaksiat gitu kan. Bahkan kita miskin dari mengatakan alhamdulillah sehari pun atau sekalipun dalam sehari luput dari berzikir dan istighfar. Kita harus banyak-banyak belajar lagi. Kenapa? Karena nikmat Allah itu nggak ada habisnya. Allah berikan kepada kita hamba-hambanya Allah cintai. Dan merupakan tanda cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah itu pilih kita, teman-teman. Ya, ini harus kita syukurin banget nih. Dipilih buat bisa ngumpul bareng-bareng di webinar ini, ya mijakin kaki kita, ya duduk di atas kasur ataupun di kursi belajar untuk bisa mengikuti sebuah majelis yang dalamnya itu dibacakan ayat suci Al-Qur'an dan disebutkan hadis-hadis Nabi Asyarif Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana suatu majelis jika disebutkan ayat Al-Quran akan diberkahi. Ya, para malaikat mendoakan, bahkan sampai semut di atas batu yang hitam, sampai ke ikan-ikan, ya burung-burung di langit semuanya mendoakan bersolawat atas orang-orang yang menuju belajar mempelajari ilmu agama. Itu keutamaan, teman-teman. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita sebagai hamba-hambanya yang masuki surganya dan yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Dari teman-teman, insya Allah hari ini teman-teman bersama saya Ana, apalagi panggilan bersama Ana, biasa disebut apa panggil ya? Dipanggil Bang Zahid atau Kak Zahid. Kalau dulu pas nyantren di Solo dipanggilnya Mas Zahid, karena orang Solo bisa manggilnya Mas. Di Bogor dipanggil AA Zahid atau Kang Zahid. Di Bandung juga begitu, beda-beda panggilannya. Pokoknya lebih sering dipanggil Bang daripada Ustadz. Kecuali kalau ibu-ibu misalnya ngisi kajian nanti panggilnya Ustadz, mungkin wajar ya. Jadi setiap tempat ada panggilannya, terserah teman-teman nyamannya gimana. Ana sekarang lagi pengangguran, nggak pengangguran sih. Kalau pengangguran berarti kan nggak ada kerjaan, nggak bakal ngisi di sini. Ana lagi sekarang kegiatannya lagi mengisi di Tafis Journey, bener kan? Biar simple gitu aja. Lagi mengisi di Tafis Journey bareng teman-teman yang semoga Allah pilih jadi ahli surga bersama kita, amin. Dan Ana sekarang lagi menunggu keberangkatan juga untuk ke Kairo. Minta doanya juga teman-teman, semoga Allah permudah visanya untuk turun, biar bisa sharing teman-teman juga konten-konten Firaun di sana gitu ya, biar lebih ngeliat langsung, oh Firaun tuh kayak gini gitu ya. Lain-lainnya apa kekuasaan Allah yang ada di negeri Mesir sana. Dan sekarang insya Allah kita bakal langsung aja bahas, mungkin cukup perkenalannya ya. Bang Zahid nama Ana, umur Ana masih kecil, Ana masih bayi, masih baru lahir tahun 2000 kemarin. Umur Ana 21 tahun baru bulan Juli kemarin. Jadi belum, mungkin teman-teman yang lebih tua, punten, mohon maaf kalau misalnya kurang sopan atau apa di sini. Jadi kita insya Allah bakal bahas teman-teman hari ini tema yang keren banget, yang anak pun sampai sekarang masih meledak-meleduk otaknya kan. Keren banget nih panitianya, Masya Allah gitu kan. Ketemu itu idenya. Bikin scroll Quran, seasik scroll TikTok. Antara keren banget atau nusuk banget gitu loh. Kayaknya kita yang ngikut sini tuh dicap semua sebagai orang yang lupa sama Quran gitu teman-temannya. Kayaknya panitia ini tega banget gitu loh. Ini yang jadi yang ngisi pun, Anak sebagai yang ngisi pun sakit hati gitu kan, kayak ya Allah kok ini nyindir banget gitu, yang ngisi siapa, yang disindir siapa gitu kan. Bikin scroll Quran seasik scroll TikTok, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tema ini, yang pengen Anak bahas pertama itu ngingetin lagi buat teman-teman sekalian, kita teman-teman ada di ujung zaman ya. Zaman yang penuh fitnah. Fitnah itu bukan berarti gimana sih kalau orang Sunda tuh ngomongnya, yang siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong fitnah. Bukan gitu teman-teman ya. Fitnah itu bukan menuduh, fitnah itu ujian ya. Punya anak fitnah, punya istri fitnah ya. Kita bermaksiat fitnah, kita main gadget yang bikin kita lalai sholat yang nggak tepat waktu, fitnah juga gadgetnya. Fitnah itu cobaan, ujian, dan banyak makna fitnah di bahasa Arab ya teman-teman ya. Kita ada di zaman fitnah, zaman yang mana fitnah itu udah ada di genggaman tangan kita masing-masing. Bahkan fitnah itu kita bawa kemana-mana. Orang udah tahu fitnah, dibawa lagi kemana-mana gitu kan ya. Kok betah bawa fitnah di kantongnya gitu kan. Bahkan ya HP yang enteng gepeng ini isinya tuh fitnah semua gitu kan. Kenapa fitnah? Kumpulan aurat ada di sini,
musik-musik ada di sini juga, hubungan lawan jenis tanpa status resmi ada di sini, ya kan ya. Gibah teman, gibah tetangga, sampai ke level gibah selebriti, pejabat, terjangkau semua di benda gepeng ini juga. Fitnah, ya, fitnah. Seaman-amannya aktivitas kita pakai benda gepeng ini, teman-teman ya, HP, ya, karena temanya kita apa tadi, scroll TikTok ya kan. HP, TikTok kan bukan di komputer kan, dipegang laptop ini, nggak bisa di scrolling teman-teman, di HP. Seaman-amannya aktivitas kita pakai benda gepeng ini, teman-teman, nggak lihat aurat, oke, aman. Nggak lihat orang joget, oke. Nggak nonton gosip, oke, aman. Tapi paling minimal, ya, benda gepeng ini jago banget, teman-teman. Masih jago. Padahal kita udah aman ya makainya. Dia masih jago banget sibukin kita dari buku yang harusnya nggak pernah sehari pun kita kosong dari membacanya, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Makanya tema kita malam ini bukan keren juga, tapi sedih, teman-teman. Bikin scroll Quran, seasik scroll TikTok. Kenapa kok tema ini bisa ditentuin dan diangkat sama panitia acara? Kok bisa setega itu mereka bikin sindiran gitu kan? Kok ada ide bilang scroll Quran, TikTok? Kenapa nggak ada yang lain gitu ya? Karena nyatanya yang terjadi di lapangan, kaum muslimin tuh lebih asik ngisi pembuka awal harinya sampai ke akhir harinya dia tutup mata, ya, itu sama TikTok. Scrolling nggak ada habisnya, tawa, lihat aurat, bahkan auzubillah, ikut joget sana kemari setiap hari, siang malam. Zaman sekarang, hati ini kalau nggak ngikut arus tren kebiasaan yang nggak bener tuh kayaknya susah, berat gitu kayaknya. Pengen ikut gitu loh, ngeliat tren lagi yang nggak bener, kok kayaknya asik gitu loh. Nggak boleh ketinggalan gitu loh. Pedes ya, gemes buat ngikut tren gitu ya. Harus terus update, tanpa kita nyaring sekalipun apa yang kita update, apa yang kita ikutin dari tren. Kita hidup di zaman yang Nabi SAW sempat kabarkan di jauh hari lalu. Kata Nabi SAW, ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid ala jamr. Akan datang suatu zaman, kata Nabi SAW, as-sabir, yang bersabar di zaman itu dari mereka di atas agamanya, sebagaimana orang itu memegang bara api. Orang kalau misalnya kita di film-film bara api pegang kan panas gitu teman-teman, pasti buru-buru pengen, udah kayak badut yang Tom and Jerry yang lempar-lempar bola diputer-puter, nggak tahan, nggak bisa lama-lama genggam teman-teman ya. Tapi jangan sedih teman-teman ya, jangan kayak kok kita nggak lahir di zaman Nabi, kita nggak boleh gitu. Allah itu lahirin setiap manusia sesuai kemampuan mereka, itu lahir di situ. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak bebani orang kecuali dia mampu. Kita dilahirin di zaman serem kayak gini karena kita mampu. Kenapa kita nggak lahirin zaman Nabi? Karena kita belum tahu. Allah lebih tahu hikmahnya kenapa kita lahir sekarang. Mungkin kita zaman dulu kita berharap jadi Abu Bakar, jadi Umar. Mungkin aja kita jadi Abu Lahab, kan nggak tahu kan, auzubillah kan. Atau kalau kita lahir di zaman dahulu kita jadi Abu Jahal, gitu kan. Jadi kita lahir di zaman terbaik, teman-teman. Jadi jangan sedih. Kalau misalnya zaman kita itu emang sesusah itu nahan fitnah, kayak megang bara api. Karena apa? Ada kabar gembira, teman-teman. Catat nih ya. Buat kita yang Allah takdirin hidup di zaman penuh fitnah ini, kata Nabi, di hadis yang lain, fa inna mi waraikum ayyaman as-sabiru fihim min mislu qabd al jamr lil amil fihin mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna mislu amalikum. Sesungguhnya di belakang kalian nanti, ini Nabi SAW mengabarkan sahabat, di belakang kalian nanti ada hari-hari di mana bersabar pada waktu itu seperti halnya megang bara api. Kata Nabi SAW, orang yang beramal di waktu tersebut, di zaman kita ini teman-teman, yang udah susah kayak gini, mendapatkan pahala 50 orang bagi yang beramal seperti amal kalian. Ini Nabi ngomong ke sahabat. Ya, ada tambahan lain di hadis lain, di riwayat yang lainnya. Beliau SAW bersabda, beliau ditanya, ada sahabat yang nanya, wahai Rasulullah, ya, maksudnya hadis tadi yang engkau sampaikan, mendapatkan pahala 50 orang dari kami atau mereka? Jadi Nabi SAW tadi bersabda, teman-teman ya. Jadi nanti di zaman kayak kita gini yang udah susah, amin kita di zaman itu, kok amin ya? Kok amin ya Allah. Nah, di zaman kita ini yang udah susah ya, megang iman itu udah kayak bara api. Kata Nabi apa? Setiap amal soleh yang kita amalkan dinilai 50 kali lipat kalian, yaitu amalan para sahabat. Jadi misal kita itu puasa sehari hari Senin. Pahalanya itu 50 orang puasa. Banyak kan? Kapan kita 50 hari gak putus-putus, Ramadan 30, ya kan? 29 30, ini 50 hari gak putus-putus puasanya. Dihitung.
Jadi semua yang kita amalkan di zaman itu 50 kali lipat Allah tulis. Makanya di hadis lain ada sahabat nanya, "Wahai Rasulullah, pahala 50 orang itu, maksud engkau itu 50 orang di zaman mereka, apa 50 orang kayak kita?" Kenapa sahabat dari nanya gitu? Coba teman-teman, sahabat ada nggak yang sholat garuk-garuk rambut gitu, atau ngecek-ngecek kuku, atau misal lagi sholat kepikiran main game atau notifikasi HP tining-tining terus nggak fokus gitu, atau nggak kepikiran lagi sholat ingat kenangan lalu gitu kan? Nggak ada. Para sahabat itu bahkan ada burung yang matok-matok di kepalanya nggak sadar, saking khusyuk. Ya, makanya sahabat nanya, di zaman nanti orang yang beramal itu dapat 50, itu 50 siapa? 50 orang kayak kita-kita gini, yang levelnya sama kayak kita gini, yang kadang-kadang males, kadang lupa sholat gitu kan, kadang lupa ngaji, lupa istighfar. Apa 50 kualitas sahabat? Kata Nabi SAW apa? Bahkan, kata Nabi, pahala 50 orang dari kalian, wahai sahabatku. Jadi, kita beramal apapun, ngaji seayat, itu kayak 50 sahabat ngaji seayat. Mereka ikhlas? Pasti. Mereka sahabat yang paling ikhlas, paling siap mati. Ya, perang depan mata, bismillah, jihad. Kita lihat perang di TV, ya Allah, belum nikah. Beda kan imannya kan, teman-teman. Jadi, kita itu levelnya, kalau kita beramal apapun, itu 50 kali mereka yang setiap amalnya pun hampir nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semangatlah buat perbanyak taat di masa yang susah kayak gini, karena Allah pasti ada hikmah yang banyak banget kenapa kita hidupnya sekarang, bukan di zaman Nabi SAW. Jadi teman-teman, saking sibuknya kita ikutin tren baru tiap hari di TikTok yang cepat banget berubah. Tren minggu lalu kayaknya ini kok sekarang rame lagi yang lain gitu kan ya. Scroll sampai nggak sadar ya, scrolling dari jam 9 malam tiba-tiba sampai scroll asik kok ada suara Allahumma sholli kok ada sholawat gitu kan. Oh, udah mau subuh. Ini kejadian teman-teman. Anak pernah dulu ya di awal-awal download TikTok di awal pandemi bulan Mei April kayaknya ya. Itu anak baringan di kamar kok asik ya, ini aplikasi apa kayak gini, nggak ada yang garing gitu loh, nggak ada yang ngebosenin kayak Instagram, kayak Facebook. Asik tiba-tiba pas TikToknya dimatiin, Allahumma sholli dari mana itu? Oh, masjid. Lihat, oh, di jam 4, astagfirullahaladzim. Udah pagi aja gitu, teman-teman. Saking melalaikannya, saking fitnahnya TikTok kayak gitu, teman-teman. Ya. Ternyata berjam-jam nggak sadar kita habisin di TikTok. Makanya ini sebenarnya nyindir pemateri banget nih, apa namanya materinya itu kan acara ini. Scrolling Quran seperti scrolling TikTok. Zaman Nabi, teman-teman, Nabi dan para sahabat tahajud sampai kakinya bengkak. Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, terus sampai ke Anas ya, sampai khatam pas tahajud. Kita mata bengkak pun mati rasa ya, liatin TikTok dari malam ke pagi. Yang bahkan 70% lebih isinya itu mengandung maksiat, aurat, syahwat, hal-hal yang melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sadar, teman-teman. Kita harus sadar. Kalau udah lihat kondisi kita yang makin hari makin jauhin hati kita dari menikmati bacaan Quran, kita harus cepat-cepat banting setir lagi. Ya, selagi kita masih sadar, kita harus banting setir. Segera balik arah. PDKT lagi sama Al-Quran. Supaya Allah selamatkan diri kita dari di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan Allah selamatkan kita dari menjadi hamba-hamba yang merugi. Gimana sih cara kita mulai PDKT lagi sama Quran? Kita tuh rasanya kayak bersalah banget gak sih, udah lama banget jauh gitu kan ya. Kayak orang yang lama diputusin tapi lagi usahain buat balikin lagi hubungannya kayak dulu lagi. Lebay banget gitu kan ya. Jadi supaya kita punya pribadi yang lebih dekat sama Quran, kita bisa mulai perlahan PDKT lagi sama Quran ya, setelah lama menjauh banget. Bahkan banyak kita yang menjauh dari Quran sampai jauhnya tuh seolah kita tuh belum pernah kenalan sejak awal. Nauzubillah min dzalik. Hafalannya 30 juz hilang semua. Itu baca apa, ngaji apa, dia kok nggak pernah denger. Ngaji apa kok pernah denger, padahal lu pernah hafiz tapi kok denger ayat gak ada yang familiar. Kalau kita hafal Quran sekali setoran aja, setidaknya kan kita kedenger orang ngaji itu, wah ini Ali Imran nih, atau enggak, oh ini sekitar juz 3 nih, juz 29 nih gitu. Jadi samar-samar di otak kita ingatannya. Ini sampai kita pun orang ngaji sebelah kita nggak tahu tuh surat apa gitu loh. Ini pernah ada nggak sih ayat kayak gini? Padahal kita udah pernah hafal. Nauzubillah min dzalik. Banyak orang kayak gitu. Ya. Jadi pertama, kita harus mulai jadikan ya tahap upaya kita untuk PDKT lagi itu. Pertama, kita harus mulai jadikan Quran itu bacaan prioritas dibanding bacaan-bacaan yang lain. Dibanding buku-buku agama yang lain pun harus lebih prioritas juga dibanding sirah Nabi, dibanding fikih, akidah. Imam Syafi'i dulu pas di Mesir, Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu.
Pernah Imam Syafi'i melihat beberapa ulama yang berjalan membawa tumpukan buku-buku agama, mungkin fikih, akidah, lain-lainnya. Kayak teman-teman kalau lihat Tom and Jerry ya, misalnya bawa piring-piring cucian, piringnya sampai langit-langit gitu kan. Nah, zaman Imam Syafi'i kayak gitu. Bawa kitab-kitab tuh kayak di kartun-kartun bawa piring cucian, tau kan ya? Kebayangkan ya, tinggi bukunya, menjulang ke langit. Pas Imam Syafi'i lihat, Imam Syafi'i tegur, wahai kalian, sungguh, kata Imam Syafi'i, buku-buku kalian yang itu, yang banyak sampai menjulang tinggi, itu telah menyibukkan kalian dari satu buku kecil yang ini, Al-Quran. Ya, jadi nggak boleh sama sekali ya, tegas Imam Syafi'i memberitahu kalau kita pun dibandingkan buku-buku agama yang lain harus lebih sibuk dengan apa? Dengan Quran. Sampai ditegur apa ini? Ulama, negur ulama juga loh, ini gimana nggak malu gitu kan. Buku-buku yang banyak itu menyibukkan kalian dari satu yang kecil ini, Quran, yang seharusnya kita lebih sibukkan dengannya tiap harinya. Gitu ya. Bahkan ya, karena apa namanya? Dibanding buku agama lain pun nggak boleh diduakan Quran itu. Jadi prioritas bacaan, ya kita harus jadiin Quran itu prioritas bacaan, bukan sampingan, teman-teman. Karena banyak kita nih yang KTP-nya Muslim, dan juga Muslim yang belum punya KTP ya. Karena nggak semua kita, mungkin ada yang tua, mungkin belum ngurus, atau yang masih kecil gitu kan ya. Banyak kita itu jadiin Quran itu bacaan sampingan aja. Maksudnya sampingan itu gimana? Lagi hati baru, aduh ngaji deh, kayaknya hati ini harus pulih gitu kan. Pas dia misalnya udah mau PTN ya, SBMPTN, udah deket UN gitu kan, udah deket ujian nasional segala macam, kayaknya harus ngaji deh biar Allah mudahin. Habis UN lulus gak lulus, lupa sama Quran, lupa bersyukur, lupa balik lagi ke Quran. Jadi musiman, sampingan banget gitu teman-teman. Menjadikan Quran bacaan prioritas itu teman-teman, kita jadikan Quran gimana caranya? Yang paling pertama kita cari untuk mulai hari kita, dan kita harus jadikan dia yang paling terakhir kita baca sebelum kita tutup hari kita, tidur. Karena kalau pagi kita udah dimulai dengan Quran, hari kita akan Allah berkahi. Gitu pula saat kita tutup hari kita dengan bacaan Quran pula. Kata Nabi SAW, teman-teman, burika ummati fi bukuriha. Umatku, kata Nabi, diberkahi pada waktu pagi mereka. Waktu pagi, teman-teman, penuh berkah. Makanya dalam Islam, tidur habis subuh, tepat habis subuh, itu makruh dibenci. Kenapa? Karena berdampak banyak negatif, yaitu tercabutnya berkah. Karena apa kata Nabi? Diberkahi umatku kapan? Di waktu pagi mereka. Dan terbukti secara ilmiah, teman-teman, ya, orang-orang pakar. Banyak pakar menemukan dampak bahaya tidur pagi untuk kesehatan. Meningkatkan resiko kanker, tumor, gula, bahkan kematian. Ya, pikun. Ini sebagai contoh aja gimana berkah pagi itu hilang, dicabut dari kita kalau kita pakai buat apa? Tidur. Dan kalau kita kebalikannya, kita mulai pagi kita dengan bacaan Al-Quran, apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatazakkara ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan padamu, wahai Muhammad, penuh berkah, kata Nabi. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang yang berakal bisa dapat pelajaran. Keberkahan itu, dalam bahasa Arab, teman-teman, itu maknanya itu, banyak kita nggak tahu, teman-teman. Kita tuh sering ngomong berkah-berkah. Berkah ya, orang baru beli rumah berkah ya, ulang tahun barakallahu fi umrik, ada yang nikah barakallahu lakum. Dikira berkah itu cuma istilah Arab buat ngasih selamat. Jujur aja teman-teman, anak pun gitu dulu. Dan sampai sekarang pun kita kayak banyak yang mati rasa gitu, ngomong berkah-berkahan tapi kita nggak paham itu apa. Berkah dalam bahasa Arab, teman-teman, artinya itu ziyadatul khair atau al khairu al katsir. Kalau kita gabung maknanya, itu artinya bahasa Arab ya, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Yang berkah itu, istilah berkah ini datangnya cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya pengen berkah rumahnya, ya, bahagia, nggak banyak berantem, ibadah tuh rajin di situ, Quran banyak dilantunkan, beli rumahnya jangan pakai riba. Karena Allah nggak ridho sama rumah yang dibeli dengan riba. Kalau misalnya pengen gajinya berkah, ya cari kerja yang Allah ridhoi. Jangan jadi penyalur homer, narkoba gitu kan. Kalau pengen nikahnya berkah, ya jalanilah hubungannya dengan yang Allah ridhoi. Jadi berkah itu Allah turunkan untuk siapa? Untuk mereka yang nurut sama SOP-nya Allah yang Allah tentukan, teman-teman ya. Ya, makanya teman-teman, banyak kita yang masih ogah-ogahan buat PDKT sama Quran itu, jujur aja, sebab utamanya itu apa? Pertama, masih anggap Quran itu bacaan sampingan.
Dan Ana yakin 70% kita lebih mungkin. Ya, nauzubillah min dzalik. Semoga kalau emang benar seperti itu, besok kita Allah lindungi dan Allah jaga, Allah balikin lagi setir kita menjadi orang yang paling dekat dengan Quran. Amin rabbal alamin. Jadi sebabnya itu pertama, masih banyak orang yang anggap Quran bacaan sampingan. Banyak kita. Yang kedua, sebabnya itu anggap Quran itu bacaan biasa yang nggak ada dampak buat hidup dia selain nambah pahala doang. Jadi kita kalau misalnya kita masih ngira Quran itu cuma bacaan biasa, yang ya udah bacaan ini cuma media pahala lain. Kalau kita cuma sekedar anggap Quran sebagai kalau dibaca ada pahalanya, sekedar itu doang teman-teman ya. Kita tergeraknya masih susah gitu ya. Kecuali Allah hidayahin banget kita. Kenapa? Karena kalau kita mikir media pahala kan pahala banyak ya kan. Malas ngaji bisa sholat pahala, senyum sedekah pahala ya kan. Sedekah 1000 sehari pahala ya kan teman-teman asal ikhlas. Kenapa harus ngaji gitu kan? Kalau misalnya kita masih mikir apa Quran bacaan sampingan, Quran itu cuma sekedar media pahala doang. Ya, teman-teman ya. Padahal dalam Al-Quran itu kalau kita baca ada miliaran berkah yang Allah turunkan bagi mereka yang senantiasa jadikan Quran itu prioritas hariannya dari pagi ke malam. Dan kalau kita udah paham betul teman-teman, gimana bukti nyata berkah dari bacaan Quran itu, hati kita bakal terbuka buat mau menjadikan Quran selalu hidup menyala dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Ini surat Fatir ayat 29 ke 30. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu baca Quran, dirikan salat, ya, menginfakkan harta yang kami berikan padanya diam-diam mau terang-terangan, mereka itu sedang mengharapkan perniagaan yang nggak akan rugi. Kita jualan pasti pernah boncos, rugi. Ana pun juga berdagang di Instagram, udah ngendorse jutaan, balik ke 100.000, gitu kan. Boncos, rugi, ini mana? Katanya ngendorse artis ini terkenal, taunya kok rugi, gitu kan, nangis-nangis juga, sedih, gitu kan. Quran enggak. Quran itu enggak ada sedihnya, teman-teman. Orang-orang yang senantiasa dekat sama Quran, dia itu sedang berdagang yang dagang enggak ada rugi sama sekali. Sama sekali sampai hari kiamat enggak ada yang rugi. Ya. Makanya teman-teman kita harus kenalan dulu nih dengan contoh-contoh berkah nyata yang terbukti ilmiah, terbukti secara kisah pribadi orang-orang, terbukti nyata di berita-berita TV, teman-teman kita, atau kisah yang Anda lewati juga. Berkah-berkah apa aja sih yang ada di Quran yang nyata dari miliaran berkah? Kita ambil contoh 4 aja. Yang pertama, Al-Quran itu fihi syifa'ul linnas. Quran itu ada syifa. Yang namanya syifa, ya Anda tahu kalian lagi seneng. Syifa itu artinya itu adalah kesembuhan. Dalam Quran itu ada syifa, ada kesembuhan. Makanya Nabi SAW menyarankan kita sunnahnya itu kalau misalnya kita sakit, ya obat kita atau segala macam kita doakan juga, kita ruqyah gitu ya. Bukan cuma usaha dokter doang gitu loh. Kita minum obat 3 kali sehari karena yang menyembuhkan Allah gitu loh. Al-Quran fihi syifa. Contohnya Al-Fatihah, dalamnya itu ada syifa. Makanya teman-teman kalau misalnya minum obat, diusap dulu obatnya mungkin dengan Al-Fatihah. Pernah ada kisah, ini bukti nyata keberkahan Al-Quran yang nomor 1 yaitu apa? Kesembuhan atau obat syifa. Dulu Syekh bin Bas di Madinah, ulama yang udah meninggal rahimahullah taala. Syekh bin Bas itu kibar ulama, pernah beliau itu kena batu ginjal. Lalu suatu saat dibawa ke rumah sakit, kata para medis, "Wahai Syekh, Syekh terkena batu ginjal, ikhtiar kita ingin operasi ya Syekh supaya sembuh." Akhirnya Syekh itu istikharah, bismillah, Syekh ambil operasinya. Diceklah sama dokter, bener ada batu ginjal yang besar. Tiba-tiba di ruang tunggu, kata para medis, kita insya Allah akan jalankan operasi, sebelumnya kita tunggu dulu, insya Allah kita akan ada pengecekan kedua. Pada saat lagi nunggu di ruang tunggu, sebelum berangkat untuk pengecekan kedua, posisi batu ginjalnya, kondisinya, Syekh bin Bas usapkan pakai tangan kanan di perutnya, pakai tangan kanan dibacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai amin. Ya, akhirnya pada saat dokter-dokter di Madinah itu cek kedua kalinya, udah hilang. Bahkan seperti nggak pernah ada sama sekali masuk batu ginjal itu. Makanya teman-teman, itu salah satu keberkahan yang nyata, ya, bahwasanya Quran itu ada syifa, ada penyembuh, ya, penawar kesakitan dalamnya. Lalu yang kedua, contoh nyata ini yang terlihat pakai mata kita sendiri. Jadi ini bukan kedenger kayak dongeng atau apapun itu ya. Kita percayanya pun dekat dari kita gitu loh. Keberkahan kedua yaitu orang yang rajin baca Quran dan menghafalnya, otaknya itu akan Allah berikan otak yang lebih cerdas dan terjamin terjaga dari pikun. Banyak hadis dan perkataan ulama yang menjelaskan orang-orang
yang rajin menghafal Al-Quran, para penghafal Quran akan Allah jaga dari pikun, dari penyakit apa? Lupa. Ya, banyak penelitian ilmuwan, benar teman-teman. Anak udah baca banyak di internet ya, dari ilmuwan di Jerman, Kanada, lain-lainnya, membuktikan bahwa orang yang menghafal Quran memiliki kecerdasan dan konsentrasi yang lebih di otak mereka, IQ lebih tinggi, konsentrasi lebih tinggi, fokus lebih tinggi, dan dibuktikan bahwa tidak ada satupun penghafal Quran yang pikun. Makanya di Madinah, di Mesir, banyak syekh-syekh yang udah 90 tahun, itu anaknya 20 ingat semua gitu. Anaknya 15, 20. Aza izi azu uzu izi gitu. Ingat semua, nggak ada yang tukar gitu, teman-teman. Kenapa? Karena berkah penghafal Quran tadi gitu ya. Ini ada kisah teman-teman. Ini kami dulu rekan pesantren pun kenal sama beliau. Beliau namanya Ustadz Abdul Rahim. Teman-teman kalau ke YouTube bisa ketemu murotal beliau. Ustadz Abdul Rahim. Beliau itu sekarang belajar di Fakultas Quran di Madinah. Di Madinahnya teman-teman, fakultas ada syariah, ada Quran, ada tafsir, ada dakwah, lain-lainnya banyak. Fakultas Quran itu teman-teman, orang yang masuk sana itu orang yang skill dewa kalau bahasa gaulnya. Kenapa teman-teman? Karena kalau mau masuk ke Fakultas Quran, harus dites dulu 20 soal ayat yang acak dalam Quran, dan ayatnya itu mustabihat. Mustabihat itu ayat-ayat yang mirip-mirip. Kita aja teman-teman baca Al-Muzammil, surat An-Nazi'at sama Abasa ketukar-tukar. Ini mata Allakum wali an'amikum fa idza jaa atis-sokhoh apa tomatul kubro. Baru yang di surat-surat At-Takwir, Insyikok gitu ya. Ketukarnya aja sampai sekarang nggak bisa-bisa. Bahkan Al-Kafirun. Lagi sholat subuh tuh 2 jam gitu. Nggak habis-habis gitu kan. La abudu mata, abudu antum, abudu nama, abudu muter-muter Al-Kafirun terus teman-temannya. Tapi ini 20 soal yang mirip-mirip se-Quran bisa jawab. Berarti orangnya pinter-pinternya kelewatan. Jadi Ustadz Abdul Rahim ini pernah pulang ke Indonesia lalu naik gunung. Setelah naik gunung itu pas pengen pulang ke rumahnya di Jogja, hujan deras dan motornya kecelakaan. Habis kecelakaan teman-teman, beliau itu koma berbulan-bulan dan banyak pesantren yang ngangkat doa untuk beliau. Para masyaikh di Saudi pun yang kenal akan beliau, hafalannya, akhlaknya, mendoakan semoga disembuhkan. Akhirnya di tengah-tengah koma itu pernah sempat masuk koran-koran, bahkan bukan koran Islami ya, kayak Kompas, Republika emang Islami ya, Kompas gitu-gitu. Diangkat berita beliau apa? Pada saat koma, teman-teman nggak ingat, sholat nggak bisa, bangun pun enggak, tapi apa? Ditemukan mulutnya masih melanturkan Quran. Di saat Allah lagi hilangkan ingatannya, yang teringat apa? Al-Quran. Siapa yang ini tuh benar-benar keadaan impian kita gitu loh, kecelakaan tapi Quran masih dilantunkan. Karena kalau Allah cabut husnul khotimah teman-teman, kan jaminan. Kita walaupun hidup aman, tentram, nggak kecelakaan, belum jaminan. Ini udah benar-benar kondisi impian banget. Dalam kondisi koma, Quran masih dilantunkan. Dan qadarullah, sampai sekarang beliau terkena buta matanya karena kecelakaan tersebut. Semoga Allah berikan ampunan padanya dan Allah naikkan derajatnya dunia maupun akhirat. Itu salah satu bukti teman-teman, Allah jaga dari pikun, dan bahkan dalam kondisi Ustaz Abdul Rahim itu koma, lupa ingatan semuanya, tapi nggak dilupakan dari apa? Al-Quran. Itu contoh tanda kasih sayang Allah terhadap kita yang dekat dengan Quran. Ya. Cari ke ujung bumi manapun, nggak ada satupun orang-orang yang sehat hidupnya sampai 90 tahun penghafal Quran, dia pikun, nggak pernah. Tapi kalau dia pikun, dia entah kecelakaan, gegar otak, baru dia pikun. Paham teman-teman ya bedanya ya? Lalu itu yang kedua, pertama keberkahan. Yang ketiga, keempat, yang ketiga keberkahan dari Al-Quran. Allah itu pasti berikan kelapangan hati dan rezeki mereka-mereka yang rajin dekat dengan Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan dengan mengingat Allah lah, hati itu pasti akan tenang. Kalau Allah katakan pasti tenang, pasti tenang. Karena Allah itu apa teman-teman? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak kayak manusia. Janji-janji PHP ghosting gitu kan. Urutannya tuh gitu aja rodanya berputar gitu. Kalau Allah tuh enggak. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak ingkar janji. Kalau Allah bilang hati orang akan lapang karena Quran, pasti lapang. Buktinya apa? Terbukti. Lihatlah video di YouTube di Eropa, di Amerika, tes di program sosial, mendengarkan dengan headset Al-Quran bacaan Imam Mekkah kepada orang-orang bule. Coba mas, excuse me, can you listen to this? Gitu kan. Oh yeah, sure. Langsung didengar ada yang nangis gitu kan. Bahkan ateis, nggak percaya Tuhan, nangis gitu kan. Kenapa kamu nangis? Tahu ini indah sekali. Ini orkestra ya, orkestra. Ada yang bilang ini kalau nggak salah band-band Afrika itu ya. Bukan, ini Quran. Ini Quran. Oh Quran, gitu kan. Indah ya gitu. Saya kalau orang ateis
paling depan softnya dalam menghadang kaum muslimin debat, nggak ada Tuhan, nggak kelihatan, bla bla bla, kasih Quran lemah langsung. Karena apa? Kalau Allah janji seseorang itu akan lemah dengan Quran, akan tunduk hatinya, pasti tunduk. Kebalikannya, kalau Allah janji orang yang jauh dengan Quran itu pasti sempit, depresi, rasanya mau bunuh diri, uang miliaran, Ferrari di rumah, rasanya pengen lompat ke jurang, ya, rasanya pengen ceburin parah ke kali, gitu kan. Banyak teman-teman, kemarin yang terkenal di TV narkoba, gitu kan. Artis lagi naik-naiknya, ya istrinya cantik narkoba, gitu kan. Bareng narkobanya bareng istrinya, stres berdua, gitu kan. Karena apa? Kata Allah Ta'ala di surat Toha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling, ya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang memalingkan wajahnya dari mengingatku, ya, kami pastikan penghidupannya itu sempit, ya, kami jadikan penghidupan bagi dia yang sempit, sempit, bingung dia mau jadi apa, gitu kan, depresi, udah jadi apa tapi rasanya nggak jadi apa-apa, ngerti nggak? Hampa hidupnya, kayak nggak habis-habis maunya, dan nggak ngerti ini sebenarnya mau gue bukan sih, gitu loh, kayak serba nggak ke arah. Padahal kita lihat kalau kita orang pengen nikah, teman-teman, yang ditanya itu apa? Mau ngasih makan apa anak gue, gitu kan? Nggak pernah ada orang yang nanyain, jarang yang nanyain apakah ntar cucunya bakal ajarin Quran, nggak ada yang nanyain hafalan, jarang teman-teman. Tapi apa buktinya? Yang udah pasti bisa ngasih makan, hatinya pun nggak semuanya Allah kasih ketenangan. Kalau Allah bilang pasti, pasti tenang, pasti resah teman-teman ya. Dan keberkahan yang tentang ini, yang tentang hati ini tuh keberkahan paling mahal. Yang cuma ada di mana? Orang-orang yang dekat dengan Quran. Yang keempat keberkahannya yaitu Allah akan jamin mudahkan, ya, mudahkan hidupnya, ekonominya, kerjaannya, studinya, semuanya bagi mereka yang dekat dengan Quran. Ini nggak usah pakai dalil, teman-teman. Nyata. Lihat teman-teman kan, banyak beasiswa dari pemerintah buat mereka yang hafiz Quran di ITB, UI, Unpad. Ya kan teman-teman ya? Kok bisa? Misalnya teman-teman bilang, Bang, itu kan pemerintah, bukan Allah yang ngasih. Pemerintah itu punya siapa hatinya? Yang ciptakan mereka di muka bumi ini siapa? Gitu kan? Allah yang menentukan rezeki masing-masing manusia. Makanya Allah pun tentukan orang-orang yang hafiz Quran kuliahnya mudah, ya kan ya, banyak beasiswa untuk hafiz. Ini bukti nyata di dunia, gimana di akhirat nanti. Jadi balik lagi, cara kita tumbuhkan dan lestarikan lagi cinta kita sama Quran, teman-teman ya. Selain yang pertama tadi, jadikan Quran prioritas hari kita dari pagi ke malam. Dan ini yang dilakukan mereka, ya, tahap-tahap ini, upaya ini telah dilakukan mereka yang berhasil banting setir buat balik lagi cinta sama Quran, dekat sama Quran, baik mereka yang udah sampai jadi hafiz, atau mereka yang mungkin bukan hafiz, tapi bisa dengan baik bisa pahamin dan tadabbur ayat-ayat Allah. Sampai Allah pun mudahkan mereka juga untuk mengamalkan apa yang mereka baca. Gimana upayanya supaya kita bisa PDKT benar-benar lagi sama Quran yang udah jauh dari kita? Jadi sesudah kita yakin dan mau mulai niat jadiin Quran itu prioritas, ya. Tadi gimana caranya? Mulai hari kita dengan Quran, akhir dengan Quran. Ya, zikir pagi petang jangan tinggal. Sebelum tidur sunnahnya apa teman-teman? Baca Al-Mulk, sajadah, ayat kursi, 3 kul, baru bismika. Ya teman-teman ya. Jadi nggak usah langsung sok-sokan kayak prioritas. Berarti 24 jam, 20 jam Quran, nyari uang nggak usah karena kita akan mati juga. Nah, itu teman-teman ya. Jadi prioritas itu dari hal kecil dulu. Perlahan ke atas. Naik tangga kan nggak ada orang naik tangga kayak Spider-Man. Lucu. Ke atas langsung lompatin gedung gitu kan, nggak kayak gitu cara. Manusia itu nyatanya naik tangga tuh perlahan gitu kan. Mulailah dari yang sunnah-sunnah dulu, baru setelah kita bisa istiqomah dengan yang sunnah-sunnah dulu, besok perlahan kita mulailah, oke lah, mulai deh ngaji sejus sehari, atau mungkin salaman sehari dulu sampai hatam gitu teman-teman ya. Gimana upayanya? Selain berniat, sudah kita yakin, ya udahlah, kita tadi yakin, udah punya niat nih buat jadiin Quran prioritas ya, pagi malam harus mulai dengan Quran, akhiri Quran. Niat itu nggak akan terwujud teman-teman kecuali dengan paksaan dari diri kita sendiri. Paksakan untuk terus baca Quran tiap harinya, capek mau nggak capek. Paksakan untuk terus ngafal walaupun susah. Paksain untuk terus perbaikin bacaan Quran walaupun susah lidah kita untuk pastikan huruf-huruf Arab. Huruf do itu disebut pakai lidah samping ke geraham, gimana kok susah, tapi terus berusaha walaupun nggak bisa-bisa. Kata Allah apa? Kenapa kita harus maksa teman-teman? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah apa? Ini kata Allah ya. Kalau Allah berjanji apa tadi? Allah nggak pernah ingkar janji. Kayak manusia. Rodanya manusia gimana tadi? Janji, PHP. Allah enggak. Janji terjadi.
barang siapa yang memaksakan dirinya ya untuk jalan menuju kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tuntun dan buka jalan-jalan mereka untuk sampai kepada kami. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti bakal mudahkan hati kita untuk cinta dan selalu bergantung dengan Quran kalau kita udah mulai dulu nih paksain dari diri kita untuk terus PDKT sama Quran no matter what ya. Dan memaksakan itu bukan berarti kayak tadi maksa ngaji sampai tengah malam teler gitu kan, ngaji terus lupa sama keluarga, lupa sama anak, lupa sama istri, teman keluarga gitu ya teman-teman ya. Tapi ya memaksakan ini pun juga perlu strategi ya teman-teman ya. Ini panitia juga suruh ngasih strategi juga nih, makanya Ana juga nggak kelupaan dengan strategi ini ya. Makanya mulailah langkah kita dengan membangun strategi PDKT itu ya. Orang buaya-buaya darat tuh ya teman-teman ya. Buat PDKT itu strateginya mantap gitu ya. Lagi sakit hati deketin cewek-cewek gitu kan. Itu nauzubillah min dzalik gitu kan, orang-orang yang suka mendekati zina. Gitu pula untuk ketaatan butuh strategi teman-teman. Maksiat aja butuh strategi gitu kan. Ya, nggak usah langsung wah untuk bangun strategi. Pelan-pelan tapi pasti. Contoh kita mau mulai strategi menghafal. Pertama ngapain dulu? Pertama cari waktu yang terbaik dulu buat menghafal. Ini strategi awal buat yang mau mulai ngafal teman-teman ya. Strategi awalnya cari waktu terbaik buat menghafal. Kata para ulama, sebaik-baik waktu menghafal itu adalah sepertiga malam terakhir sampai matahari terbit, syuruk, jam 6-an. Berarti gimana cara kita maksimalin strategi tadi? Biar kita dapat jam terbaik itu. Ya kita strategiin dulu jam tidur kita. Gimana kita bisa tidur tepat waktu, nyenyak, bikin kondisi kamar senyaman segelap mungkin. Jangan makan berat 2 jam sebelum tidur, jangan buka layar HP, layar komputer, lain-lainnya TV 1 jam sebelum tidur, pasang alarm di sepertiga malam terakhir, sampai kita sukses bisa bangun pada waktu yang terbaik itu buat ngafal. Strategiin waktunya. Habis strategiin waktunya, lalu strategiin juga target hafalan kita. Karena percuma suatu program tanpa target. Kita nggak akan kemana-mana, teman-teman. Ya, dari target itu sepenting itu teman-teman ya. Target itu penting banget. Kadang-kadang kita ya udah yang penting ngafalkan ikhlas karena Allah, lillah, ntar bawa. Nggak akan kebawa kemana-mana, ngambang kita gitu kan. Kayak bukan berlayar di laut, kayak di danau kita buang sampah sampai kemana-mana gitu kan. Nggak ada ombaknya ya kan teman-teman ya. Maka teman-teman, sepenting itu ngasih target untuk hafalan ataupun buat baca Quran. Dari sisi psikologis maupun dari sisi pahalanya, penting target itu. Pertama teman-teman ya, karena adanya target itu, kita jadi punya tujuan, punya tanggung jawab, punya semangat. Kita juga punya pegangan yang kokoh, teman-teman, ya, dengan target. Jadi di setiap kita capek, kita futur, ngapain kita? Cek lagi target kita. Kita tuh udah mulai dari kapan kita gitu kan. Kita futur tanggal 20. Kita mulai tanggal 1. Kita udah futur kok males ya. Ingat lagi kenapa kita mulai buat bergerak ngafal tanggal 1. Ingat lagi apa target yang kita susun. Jadi pegangan target ini bikin kita punya tanggung jawab. Jadi kalau kita pun futur, futurnya kita nggak apa-apa futur, tapi kita targetin futur kita. Kita jadwalin. Gue futur, Ana futur sampai 2 hari lagi. Jadi oke, 2 hari itu nonton yang bukan yang maksiat ya teman-teman ya. Dua hari itu nontonin vlog-vlog artis gitu. Wah, vlog-vlog sama anak yang mubah-mubah gitu kan ya. Santai, nggak usah paksain gitu loh teman-teman. Tapi apa? Futur itu ditargetin juga. Targetnya futur udah sampai 2 hari lagi. Karena kalau futur nggak ditargetin bakal makin buruk semuanya. Ya teman-teman ya. Itu pentingnya target. Kita punya semangat, pegangan. Jadi setiap kita futur, cek target kita. Ya, itu dari sisi psikologis. Ya. Lalu dari sisi pahalanya gimana? Ini yang teman-teman harus tahu, teman-teman catat, tahu juga. Sepenting itu target dalam sisi pahala kita. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Siapa, kata Nabi, yang berniat melakukan kebaikan, kemudian dia nggak bisa mengamalkannya karena suatu halangan. Misalnya lagi berusaha buat umroh, pesawatnya mogok, kok serem banget, meninggal dong. Maksudnya lagi pengen umroh, pesawatnya mau lepas landas, bannya kempes. Akhirnya tiketnya angus, nggak jadi umroh. Udah niat, udah nabung, udah beli tiket, ya kan? Kata Nabi apa? Barang siapa yang niat melakukan kebaikan, kemudian dia tidak bisa mengamalkannya, ada halangan. Allah catat untuknya satu amalan itu sempurna pahalanya. Ingat teman-teman ya.
Kenapa? Kok bisa sih dapat pahala? Tetap kita dapat pahala walaupun kita nggak sampai kejadian. Niatkan kita nggak ada halangan, kita pun pasti ngerjain amalan itu. Ya kan? Allah itu nggak akan sia-siakan amal hambanya. Itulah salah satu kasih sayang Allah yang super duper kasih sayang. Yang kita pun belum nggak nemuin kasih sayang macam ini di manusia, teman-teman ya. Kita bilang, iya bro, ketemuan ntar di mall gitu kan. Tiba-tiba hujan deras, motor kesambar geledek meledak gitu kan di tengah jalan. Ini motor kesambar geledek, alah itu editan motornya. Alah sok nyari sensasi aja di internet gitu kan. Ini motor saya yang kebakaran. Itu bukan motor orang lain diambil videonya, ini beneran motor saya kebakaran. Udahlah nggak temenan gitu. Orang itu teman-teman gitulah. Beda sama Allah yang Maha mengerti isi hati kita yang benar-benar pengen ngaji, meninggal duluan belum hafiz. Makanya itulah pentingnya kita nargetin teman-temannya. Di hati kita dari sekarang, teman-teman catat ya. Niatin sebelum kita meninggal, kita harus ada usaha buat setidaknya sekali selesai 30 juz. Kenapa? Karena walaupun kita perlahan, bahkan sampai kita nggak kesampaian pun, Allah tuliskan pahala sempurna kita selesai 30 juz. Dengan hadis yang tadi teman-teman ya, tetap dicatat amalnya. Karena Allah Maha tahu. Ya, kalaupun kita nggak ada halangan, kita pasti bisa 30 juz. Jadi ada hadis lain dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi, apabila seorang hamba itu sakit dan safar, maka dicatat untuknya pahala apa-apa yang dilakukan ketika dia di rumah dan sehat. Ketika dia mukim dan sehat. Jadi kita safar kan capek perjalanan gitu kan. Tadinya kita duha, macet di tol, nggak bisa duha. Allah Maha tahu kalau kita nggak kena macet di tol, pasti duha. Makanya pas kita lagi lebaran, kita udah biasa duha nih. Pas lebaran, aduh ya Allah kok nggak duha, sedih kita. Allah tuliskan pahala duha kita yang biasa kita dapat. Jadi pahalanya itu continue. Kalau kita udah niatkan kebaikan itu, kita udah biasa, continue Allah tulis gitu loh. Jadi teman-teman, itulah pentingnya. Dan beruntungnya, kita yang udah nulis target-target hafalan kita, teman-teman ya. Contoh target hafalan itu gambarannya, teman-teman kalau beli Quran hafalan, makanya kalau misalnya pengen hafalannya bagus itu mungkin bisa dimulai dari upayanya salah satunya ya, itu memiliki Quran hafalan. Itu di halaman depannya ada target-target. Kalau misalnya kita mau target hafiznya berapa bulan, gitu, berarti sehari berapa halaman. Contohnya rumus-rumus matematika hafalan. Sebulan berapa hari? 30. Kita liburan 2 hari, ya. Minggu ada 4. Setiap minggu itu 4 minggu itu 7 hari. Anggap di setiap minggu itu 2 hari liburan. Sabtu minggu kita nggak ngaji, teman-temannya. Berarti kan ada 5 hari buat ngafal. 5 dikali 4. Berarti dalam sebulan ada setidaknya 20 hari kita ngafal. Oke, 20 hari kita ngafal. 1 juz coba cek di Quran kita, teman-teman. Quran normal ya, yang Madinah, yang Quran Mesir, Mekah. Di Quran kita, 1 juz itu 20 halaman rata-rata. Berarti kalau misalnya kita pengen dapetin 1 bulan 1 juz, 1 hari nggak boleh lebih sedikit dari 1 halaman. Karena apa tadi? 1 juz itu 20 halaman. 1 bulan kita ngaji 20 hari. Berarti kalau mau dapat sebulan 1 juz, 1 juz, jangan sampai sehari itu kita kurang dari 1 halaman. Kalau lebih banyak lagi, contohnya, Bang, tapi sebulan mau dapat 5 juz. 5 juz itu berapa halaman? 100 halaman. Sedangkan sebulan kita ngaji 20 hari. Hitung lagi rumusnya. Berarti kalau mau dapat 5 juz dalam 1 bulan, ya kita ngaji seminggu 5 hari, 1 hari itu nggak boleh lebih kurang dari 5 halaman kita ngaji. Targetin waktu ya. Targetin gimana cara dapetin waktu terbaik tadi, tidurnya, makanan kita diasup yang baik-baik, ya. Lalu targetkan hafalannya. Emang mungkin nggak sesuai ekspektasi teman-temannya. Kita targetnya, Ana dulu pernah punya target, hafiz 2 tahun, bulan Februari. Akhirnya hafiznya 4 tahun selesai. Tapi selesai. Karena apa? Andai kan Ana nggak punya target dulu, udah lewat dari 2 tahun misal, ya bakal ngambang aja, udah lewat pasrah gitu loh. Kita nggak punya pegangan. Makanya target itu udahlah pahala kita terus ada. Kayak tadi ya, kalau kita nggak sampai, pahala kita pun Allah tulis hafiz. Kalau kita udah target seumur hidup sekali hafiz ya. Target pahala kita dapat, dan kalau kita futur kita punya pegangan. Kita ada targetnya harus kita selesaiin gitu loh, belum selesai gitu ya. Tadi itulah tentang target. Jadi selain kita udah paksain deketin Quran teman-teman, upaya lain yang paling ampuh supaya kita makin cinta sama Quran ini insya Allah di akhir
bahasan kita hari ini, yaitu kumpullah dengan ahli Quran. Bertemanlah dengan ahli Quran. Karena ini masuk ke hadis Nabi SAW apa? Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang kalian melihat dengan siapa dia berteman. Gitu kan? Dan karena nanti di akhirat itu teman-teman, kata Allah Ta'ala, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Teman-teman yang akrab pada hari itu, ya di hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian jadi musuh bagi sebagian lain kecuali orang mereka yang bertakwa. Makanya teman-teman ini penting banget kita ya. Kita untuk bisa rajin ibadah pun kita harus dekat dengan teman-teman yang rajin ibadah gitu loh. Kita yang udah kokoh pegangannya, tahajud tiap hari, ya kuat, sholat di masjid terus, pede, sarungan jalan kaki siang-siang buat sholat zuhur gitu kan. Mau dibilang Pak Haji udah nggak mempan. Tiba-tiba kuliah ngekos sama 5 orang yang mereka pada nggak sholat, maksiat. Jadinya apa? Mulai dari kita nggak enakan. Mau ke masjid, Pak Haji, gitu. Atau enggak misalnya ada teman-teman yang tiba-tiba nyanyi lagu Wali, astagfirullahaladzim, diledek gimana cara ledekannya. Kita mulai gak enakan, malu. Lama-lama sembunyi-sembunyi sholatnya. Lama-lama akhirnya nggak sholat deh, nggak enakan sama mereka. Sampai akhirnya ternyata rajin sholat, jadi nggak ikut rajin sholat. Makanya selain kita udah punya target, kita harus punya teman yang sama-sama dukung hafalan kita. Jadi terakhir dari Ana teman-teman ya, yang Ana pribadi juga rasain juga, Ana sampai sekarang masih murojaah dan nggak bisa dan nggak terima juga kalau misalnya kurang setuju kalau orang misalnya pajang nama Ana ada hafiz Quran, karena hafiz itu suatu panggilan berat teman-teman ya. Ana pun masih mengusahakan untuk mengulang hafalan Ana. Sebagian besar angkatan Ana di pesantren dulu yang udah selesai Quran tuh 70% mungkin di angkatan. Itu mereka itu udah bahkan lupa lebih dari 90% isi Quran. Hilang. Kenapa? Karena setelah lulus, sertifikat hafiz dapat, lupa. Udah kayak, ya udah gue cuman hafiz biar sertifikatnya mudahin kuliah Madinah. Berarti salah dong niat kita buat ngafal. Ngafalnya cuman buat sertifikat, buat perihal duniawi doang, teman-teman. Nah, itulah susahnya memegang amanah hafiz atau hafal Quran itu. Apa yang bikin Ana sampai sekarang dan beberapa teman Ana itu masih semangat untuk hafal Quran? Ini juga tipsnya harus ditulis juga dan dipraktekkan teman-teman ya. Yaitu salah satu upayanya Ana itu dulu pas mau nyelesain Quran, itu Ana ngegandeng satu geng. 3 orang yang kita tuh berjanji, pokoknya tahun depan, New Year, kita hafiz. Ada 3 orang namanya Ana Zahid, teman Ana namanya Rehan sama Rehan. 2 Rehan, kayak kembar. Nah, kita bilang, pokoknya kita nggak boleh pulang dari sholat zuhur dari masjid sebelum kita hafal 3 halaman. Kita nggak boleh pulang dari asar, main voli, main bola, sebelum kita hafal 3 halaman. Nggak boleh pulang nyari makan malam setelah Isya dari masjid, kecuali hafal 3 halaman. Ayam, dapat dada, paha, gitu kan. Kita, ya, udah ngafal, capek, akhirnya ke dapur udah sepi. Ya, kita udah capek ngafal, selesai tuh zuhur, 3 halaman. Kalau nggak karena geng itu, teman-teman, kita nggak akan ada dorongan, gitu loh. Kenapa Ana bilang berkumpul sama orang ahli Quran atau orang yang punya target Quran sama, itu penting. Karena kalau kita futur, kita nengok mereka nih, misalnya kita ngaji, alif lam mim, dan kan kita, males nggak usah setoran. Kita lihat di pojok masjid. Kan kita bertiga nih gengnya. Si Rehan nih teman anak kan. Mulai aduh, nggak bisa. Nggak boleh dia habis sendirian, nggak terima. Ana harus naik panggung duluan gitu kan. Akhirnya apa? Karena nggak redong lihat dia, ngaji terus. Akhirnya futurnya kebakar lagi. Jadi hafal lagi. Dan itu ternyata anak kira geng itu cuma berlaku pas di pesantren doang. Ya, kita bareng-bareng pulang dari dapur itu, dari masjid ke dapur, ternyata kuah sop tinggal kuahnya doang. Ayam diambil kok udah nggak ada ayam lagi. Ini apaan ini ayamnya? Digigit taunya jahe. Jahe kunyit apa jahe itu kan. Taunya dia malah ranjau, bukan ayam beneran. Itu dilakuin selama 6 bulan atau 5 bulanan, dan jujur itu worth it, teman-teman. Karena banyak dari teman-teman Ana juga yang dari SD di pesantren, Ana dari SMA. Mereka pun nggak selesai 30 juz. Kenapa? Karena nggak punya tadi temen yang sama-sama ngebakar satu sama lain untuk gengsi nggak setoran. Paham ya? Sampai akhirnya setelah Ana lulus itu, 70% lebih teman Ana itu 30 juz yang udah selesai hilang. Bahkan sampai juz 30 pun Anaba ketuker-tuker. Padahal kita yang udah hafal Quran, ya rata-rata kita ya teman-teman ya, yang udah hafal Anaba, pasti kita tahu dong, juz 30 paling gampang itu apa? Anaba. Itu Anaba itu terngiang-ngiang terus di kepala.
Kalau yang susah takwir susah, oke. Al-kafirun oke, lupa-lupa. Ini yang surat tergampang pun aja ketukar-tukar. Karena apa? Dia nggak punya tekad buat ngebalikin lagi. Akhirnya Ana apa? Ana juga sempat ngumpul lagi yuk, kita bikin grup WhatsApp. Kita setoran, jangan sampai kita tidur sebelum kita setoran 1/4 juz. Akhirnya sampai sekarang, kalau misalnya ada satu yang tidur, ya atau nggak ngejawab WhatsApp, diteleponin. Ting, 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 ting. Bangun, PP. Di WhatsApp panjang gitu teman-temannya. Supaya apa? Supaya kita ingat, oh ya kita nggak boleh tidur sebelum kita ngafal. Inilah pentingnya gandeng terus teman yang punya tujuan Qur'ani yang sama. Jadi selain tadi kita punya target teman-teman, salah satu tameng yang ngejaga hati kita buat gengsi nggak murojaah, gengsi nggak enakan kalau nggak setoran, nggak enakan juga. Jadi kita jangan bilang kalau kita ngaji karena teman nggak ikhlas dong bang, nggak gitu teman-teman. Karena ikhlas itu adalah suatu yang dipaksakan, ya ikhlas itu dipaksakan dan ikhlas itu bertumbuh pelan-pelan. Dan ini yang harus teman-teman tulis juga. Teman-teman mungkin ragu ya, kayak misalnya, bang boleh nggak sih kita tuh ngafal itu karena semangat ngafal karena ngelihat teman hafiz, itu apakah nggak kita ngafal karena manusia? Itu nggak teman-teman, beda. Karena apa? Tujuan kita itu saling ngegengsiin buat nggak setoran, ya. Kalau lihat dia setoran kita nggak enakan. Itu supaya kita bisa menumbuhkan ikhlas di hati kita. Contohnya apa teman-teman? Ini contoh bahwasannya ini hal yang boleh. Di zaman Nabi dulu pernah anak-anak di zaman Nabi di Madinah dulu itu dikasih hadiah oleh para sahabat kismis buat yang puasanya itu apa? Lancar 30 hari. Jadi teman-teman jangan bilang orang tua tuh ngajarin hal yang dosa. Kalau misalnya, ini THR lengkap 50.000, siapa yang puasanya nggak bolong? Oh, si Azmi nggak bolong, ini 50.000. Kamu bolongnya ini 10.000. Ternyata zaman Nabi pun udah diajarkan teman-teman. Apakah Nabi mengajarkan riya atau misalnya beramal bukan karena Allah? Enggak. Karena ikhlas itu di hati bertumbuh sedikit-sedikit. Jadi mulai dari kita cari teman yang setujuan sama kita, supaya mulailah hati kita nggak enakan, punya nggak enakan buat nggak setoran karena teman kita saling dukung ngebakar kita tadi itu, lama-lama di hati kita akan terbiasa untuk apa? Untuk terus ngerasa kurang setiap harinya kalau kita nggak murojaah, ngerasa kurang dan bersalah kalau ada sehari yang satu ayat pun Al-Quran nggak kita baca. Jadi teman-teman semuanya, Anda coba berikan ke MC, mungkin udah malam banget teman-teman udah ngantuk juga, Anda juga kayak ngerasa tadi itu ngambang di tengah-tengah bicara kayaknya kok udah setengah mimpi. Karena Anda biasa ngisi pagi hari. Pernah kemarin Anda ngisi malam-malam juga, tiba-tiba ngulang kata-kata yang sama 6 kali. Orang sampai, gitu kan. Karena apa namanya, separuh mimpi, udah masuk mimpi, separuhnya audiens. Gitu teman-teman. Jadi intinya yang Anda bilang tadi, yang pertama itu, tahap-tahap kita kembalikan cinta sama Quran. Quran itu harus jadi apa? Prioritas. Gimana bang cara jadiin Quran prioritas? Nggak usah langsung gila-gilaan gitu loh. Kita gadang sampai diabetes gara-gara Quran gitu kan, sampai kita kejang-kejang gara-gara Quran gitu. Nggak gitu teman-teman. Tapi kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu apa? Mulai hari kita, pagi kita dengan Quran. Jangan tidur sebelum kita akhiri dengan Quran. Mulai dari yang sunnah-sunnah dulu. Udah bangun itu habis subuh ayat kursi baca belum? Ayat kursi Quran bukan? Quran. Habis ayat kursi rikul dibaca masing-masing 3 kali. Udah baca belum? Udah bang. Udah. Malamnya udah baca Al-Mulk belum? Malamnya udah baca As-Sajadah belum? Malamnya udah baca Trikul belum? Apakah langsung Bismika? Kalau kita udah mulai biasa, prioritaskan pagi kita, malam kita dimulai dan diakhirkan dengan Quran, hati kita lama-lama terdorong dan terbangun ikhlasnya, terbangun semangatnya untuk bisa upgrade ke yang lebih tingkat lagi, menghafal lebih banyak, ya, setoran lebih banyak dan lain-lainnya. Lalu selain prioritas atau apa tadi teman-teman? Selain prioritas kita paksakan niat kita. Yang terakhir kita berkumpul dengan orang-orang ahli Quran dan memfollow sosmed atau konten-konten orang-orang ahli Quran juga. Karena apa? Itu yang akan terus mengingatkan hati kita. Karena kata Nabi SAW, kalian di hari kiamat nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang kalian cintai. Kalau kita follow orang-orang kafir, ya kan ya, yang dengan syiar-syiar kafirnya diumbar-umbar auratnya gitu kan. Nauzubillah kita dikumpulkan dengan mereka juga. Jadi sebelum kita bisa dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang soleh, di dunia kita kecipratan juga solehnya. Kata Nabi SAW, teman baik itu berteman dengan teman yang soleh itu seperti berteman dengan orang penjual parfum. Keciprat wanginya, kena bagian wanginya. Kalau misalnya berteman sama orang-orang yang berpengaruh buruk, ya kerjaannya umbar maksiat segala macam, kita kecipratan seperti kita itu berteman dengan pandai besi, kena apinya, baju kita kena bolongnya dan lain-lainnya.
Itu teman-teman insya Allah yang nggak singkat panjang banget, tapi nggak panjang-panjang banget, tapi panjang banget juga. Kita kembali ke semoga teman-teman dengar dan catat dengan baik walaupun Anda nggak pakai PPT, bisa mendatangkan keberkahan di hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita ahli Qur'annya, dan jadikan Quran yang kita baca dan kita usahakan buat terus hafal, kita niatkan untuk kita selesaikan sebelum meninggal. Allah jadikan Quran ini penolong bagi kita di hari kiamat nanti, pengangkat derajat kita dan keluarga kita, dan penolong bagi kita dari azab yang pedih. Amin rabbal alamin. Amin. Ya Barakallahu Rabbal li wa lakum. Kita kembalikan ke Mas MC. Oke, jazakallah pada Bang Said ya. Ya, masih semangat nggak nih ya? Nah, untuk Udah mulai ngantuk bisa kayak sayu-sayu mata. ya untuk bisa mengecas lagi ya semangat kita. Jadi minta tolong teman-teman ketik di chat ya, di kolom chat itu untuk menyemangati ya dengan kata-kata yang teman-teman sendiri rangkai gitu. Monggo dipikirin sejenak kata-kata misalkan ayo semangat gitu ya. Quran di hati misalkan gitu ya, bla bla bla. Kayaknya teman-teman jauh lebih kreatif gitu. Monggo yang mulai ngantuk olahraga jari ketik di kolom chat ya, semangati temennya karena Nanti sampai mati insya Allah. Nah, karena ini bisa saling ini ya, membangkitkan semangat kita juga. Ya, menginspirasi luar biasa. Ya baik, itu tadi sesi materi ya. Insya Allah tabarakallah semua. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin karena udah agak malam, satu atau dua penanya. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, jangan lupa ya follow IG-nya Tafid Journey dan juga Bang Zahid ya. Apa alamatnya ini Bang? Buat alamat IG apa TikTok-nya? Jahit Samosir sama-sama. Zahid Samosir ya. Ya jangan lupa di follow gitu. Sebelum apa? Pertanyaan kayaknya kita foto bersama dulu ya. Nanti soalnya kalau udah ditutup sama pembicaranya nanti pada ini ya. Pada berapa ada yang mungkin karena ada agenda yang lain langsung ini. Ya minta tolong buat on cam ya, kita persiapan foto bersama untuk dokumentasi. Yang udah agak ngantuk mungkin bisa olahraga mata sebentar begitu. Ya operatornya udah siap ya, cek. Foto bareng yuk kita. Ya siap. Ini juga mau foto bareng. Ini juga ya. Baik, monggo yang belum open cam ya. Bisa open cam ini, bocil-bocil saya juga ikutan ini. Foto. Baik, kita ambil berapa kali nih? 2 kali apa 3 kali? Operator? 4 kali. 4 kali, banyak kali. Banyak kali. Ya, 3 kali ya. Untuk yang pertama, siap-siap ya. Berikan senyum terbaik agar menjadi sodako. Ini ada 36 partisipan, berarti kalau teman-teman senyum, langsung insya Allah dapat 35 pahala ya dari 35 partisipan yang lain. Insya Allah. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya, itu yang pertama. Senyum lagi, siap-siap. Pahalanya tambah lagi insya Allah. Diniatkan buat menebar senyum sedekah ya. Nggak boleh ribut. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir, mungkin gaya yang lain. Tapi kalau di depan kamera gayanya gitu-gitu aja ya. Yang penting senyum lah. Gak bisa gerak-gerak banyak. Iya, nggak usah gerak-gerak banyak. 2, 3. Jazakumullah khairan jaza. Ya, untuk sesi terakhir ya, akan ada tanya jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Monggo buat teman-teman yang mau diskusi, dipersilahkan. Bisa lewat kolom chat, bisa langsung ya, open mic, nanti bisa langsung perkenalan nama siapa, dari mana, dan langsung nyampaikan pertanyaannya. Apa yang lain nggak ada? Siapa? Cuma segini. Banyak ini. Ini digeser dulu. Ada
Yang mau ini? Kita doang. Mau pertanyaan? Mana? Ya. Ya, sambil nunggu pertanyaan yang lain ya. Saya mungkin yang mengawali bertanya. Ya, jadi kalau kita tadi ya scroll TikTok itu bahkan dibilangin nyampe sekian persen banyak maksiatnya gitu ya. Tapi memang ternyata nggak bisa dipungkiri juga generasi kita sekarang banyak berinteraksi dengan itu ya, Bang Zahid ya. Cek Bang Zahid masih on ya? Masih. Ini agak nge-lag dikit kayaknya sinyalnya. Ya, jadi kadang-kadang ada sebagian dari kaum muslimin yang malah menghindari sama sekali begitu. Padahal sebetulnya juga banyak kaum muda kita yang apa namanya ya mungkin berinteraksi di medsos itu ya, baik TikTok, IG dan yang lain. Nah mungkin gimana caranya meningkatkan semangat kita juga untuk berpartisipasi ya, menebar kebaikan di medsos itu begitu. Karena kan sekarang banyak, apalagi kayak TikTok jadi panggung buat semua orang sebetulnya, siapa aja bisa show up gitu. Bahkan yang pelangi juga show up di sana, yang hubungan yang belum halal juga show up di sana dan yang lainnya. Nah, kira-kira gimana caranya menambah ya semangat kita untuk bisa menebar kebaikan juga gitu. Mungkin yang tadinya nggak cuman jadi konsumen TikTok, jadi orang-orang yang juga konten kreator untuk menebar kebaikan. Monggo itu dulu mungkin untuk awalan. Kalau yang lain nanti ada pertanyaan bisa melanjutkan. Monggo Bang. Nggak banyak kan pertanyaannya, mungkin 2-3 aja ya mungkin ya, karena udah malam juga. Itu dulu aja, nanti sambil yang lain mungkin ya. Jadi banyak orang yang anti banget sama TikTok atau apa, dan itu nggak bisa kita salahin sepenuhnya juga, karena emang orang itu kan mereka punya hak untuk menjaga diri ya kan ya. Tapi yang kita harus tahu itu teman-teman, setiap sosmed itu seperti lapangan. Lapangan itu kenapa dibilang lapangan? Ya, lapangan itu tempat yang ya kosong, lahan kosong yang bisa dikumpulkan manusia di situ. Ya teman-teman ya. Dan di setiap lapangan itu ada orang-orang yang banyak ya, yang mereka beraktivitas, berkomunikasi, dan lapangan itu banyak, lapangan Instagram, lapangan Twitter, lapangan Facebook, lapangan TikTok. Dan setiap lapangan itu nggak kosong dari kaum muslimin yang banyak. Kalau misalnya suatu lapangan, seburuk-buruknya lapangan itu, nggak ada satupun orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan syariat, apa yang kelewatan batas di situ akan terus makin parah. Dari umbar aurat, dari mulai punggungnya, lama-lama bahunya, ke depannya, lama-lama sampai nggak pakai pakaian, gitu loh. Nggak ada yang negur, nggak ada yang report, nggak ada yang blokir. Karena apa? Nggak ada titik pembatasnya, atau nggak ada orang-orang yang mengkat, ya, mengembang biaknya itu keburukan. Jadi terus berkembang biak keburukan sampai nggak ada yang mengkat. Makanya teman-teman, pernah Syekh Mufti Meng itu ditanya, Syekh Mufti Meng, wahai Mufti, apakah engkau akan buat TikTok gitu loh? Kata Syekh, aku merasa itu bukan tempatku di situ karena banyaknya hirau-hirau musik di situ dan banyaknya aurat yang tersebar, orang joget-joget gitu kan. Tapi harus tetap ada dari ikhwan kita yang terjun ke situ. Karena apa? TikTok itu sebagai lapangan, sebagaimana tadi kata Ana ya. Lapangan yang mana kaum muslimin itu berkumpul di situ dan harus ada orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kewajiban dakwah itu kan bukan harus orang itu ikut, ya kan ya. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat, sampaikan, bukan sampaikanlah walau satu ayat sampai orang ikut, nggak ada kan. Nabi Nuh dakwah 1000 tahun, ya kan. Yang ikut berapa? Jerapah ikut, gajah ikut, hewan-hewannya ikut, dan sekian kecil dari umatnya Nabi Nuh. Anaknya nggak ikut, tenggelam. Istrinya nggak ikut, durhaka istrinya. Nabi Nuh cuma sama sedikit bagian tuh dari manusia di muka bumi ini yang selamat, dan jadi sampai kita sekarang hidup. Jadi harus tetap ada mereka yang mengingatkan kepada kebaikan. Jadi kalau misalnya dibilang TikTok itu banyak yang pas anak bikin konten itu dibilang itu media yang kotor, yang najis, macam-macam bahasa-bahasa kasar-kasar sekali teman-teman ya. Ana bilang sebelum ada sosmed, mikrofon itu juga media. Mikrofon kan di waktu yang sama dipakai apa? Allahu Akbar, azan. Dipakai auzubillahi minasyaitonirrajim, ngaji. Di waktu yang sama mikrofon dipakai buat apa? Mas goyang mas, dipakai buat saweran dangdut gitu kan. Apakah karena
mikrofon dipakai saweran berarti dia itu barang najis buat dipakai buat ngaji? Enggak. Karena media itu tergantung pada siapa yang memakainya. Makanya cara kita ikut andil dalam menyebarkan agama ini, yaitu pertama kita harus tahu teman-teman, Allah akan hisap setiap like yang kita pencet. Jadi banyak perempuan-perempuan dari kita ya teman-teman ya, ukti-ukti. Itu kalau misalnya ada teman-teman yang buka hijab atau apa, itu masih walaupun hati dia mengingkari, tapi aksinya enggak. Misalnya buka hijab, dia enggak karena ingin masih jadi teman yang baik, di komentar, ih cantik, gitu kan. Gitu kan, cantik banget, Masya Allah, padahal buka hijab, gitu kan ya. Akhirnya dia walaupun kayak, aduh ini temanku buka hijab nih, tetap di like sama dia. Ketahuilah di sosmed itu, semakin kita like, kita semakin dukung postingan untuk naik. Makanya setiap like kita dihisap. Karena orang yang bisa lihat postingan itu di berandanya, salah satu penyebabnya itu adalah like kita juga. Makanya teman-teman, salah satu cara untuk mengingkari aurat tersebar, misalnya teman sendiri pun yang auratnya itu muncul, setidaknya kita mungkin puji dia karena dia teman kita di DM, tapi kita nggak ikutan like postingannya. Karena apa? Itu termasuk ta'awun ala ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan kejahatan, gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita FYP kita di TikTok itu ada orang-orang yang mesra-mesra, pacaran misalnya gitu kan, kita jangan di like. Karena apa? Meng-like itu juga memboost atau menambah engagement atau viewersnya itu bertambah karena like kita like makin tersebar di orang-orang banyak, kita like makin dia itu masuk ke HP beranda orang lain. Jadi kita itu jangan mendukung hal tersebut. Jadi untuk bisa sebaliknya, kalau untuk buat dosa aja sesepele like itu bisa jadi dosa jariah. Ya, kita kan mikir, kan kita nggak nge-share. Tunggu dulu. Cara kerja yang sosmed itu, nge-like aja bisa bikin dia makin kesebar sendirinya. Berarti kita ikut andil dong dalam menyebarkan aurat, menyebarkan maksiat. Nah, makanya upaya untuk kita menyebarkan dakwah juga nggak usah ribet-ribet. Posting dakwah lewat, posting ayat. Pasti teman-teman tahu ya. Ini teman-teman mungkin tahu. Nggak dosa buat kita ngelewatin postingan agama. Tapi kadang kita ngerasa dosa besar nggak sih di hati kita kayak, aduh nih ayat Quran lewat. Jangan sampai kita nge-skip gitu kan. Pasti teman-teman ngerasa berdosa gitu. Jadi itu istilahnya orang-orang bilang, apa sih perbuatan yang nggak dosa tapi rasanya kayak dosa besar? Yaitu ngelewatin postingan ayat. Jadi setidaknya teman-teman, walaupun kita nge-skip, jangan lupa nge-like. Kenapa? Like kita juga bikin ayat itu tersebar makin luas. Dengan tersebar luasnya, makin banyak HP-HP yang bisa jadi sebab hidayah. Masuk ayat, dia habis maksiat nonton pornografi misalnya, menyesal, ya Allah, nyesel nonton nggak bener, dengar ayat nangis, besok nggak ulang lagi. Karena kita like masuk HP dia, jariah juga buat kita. Like pun juga bisa jadi dosa jariah, juga pahala jariah. Sesepele nge-like doang. Jadi jangan takut buat nge-skip ayat kalau kita emang nggak pengen dengerin ayatnya. Yang penting ikut andil dalam penyebaran ayat itu dengan nge-like-nya dan meng-share-nya. Jadi itu teman-teman, setidaknya yang harus kita ikut andil dengan penyebaran Islam atau cinta dengan Quran di sosial media. Gak usah kita pandai dakwah, gak usah kita pandai retorika, pandai nulis kayak orang-orang yang Instagramnya banyak quotes gitu kan. Gak usah, nge-like aja itu udah ngebantu dakwah kesebar sendirinya di explore Instagram. Nggak nge-like aja itu udah ngebantu postingan-postingan maksiat aurat itu untuk berhenti berkembang. Ya, jadi mulai dari sekarang kita harus tahu semua gerakan jari kita, mulut kita, kedipan mata kita dihisap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai cuma satu love doang kita klik, itu jadi penyebab ribuan mata yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja mungkin ke Mas Ronald MC. Ya, luar biasa ya. Ini masih ada 2 pertanyaan, dibacakan. Lanjut ya. Oke. Ini ada tips dong Boleh. untuk pemula hafalan biar enggak hafalannya cepet-cepet sebab bawaannya mau ngebut. Ini saking semangatnya kali ya. Sebab bawaannya mau ngebut aja kalau mau setoran, tapi kadang malah skip tajwid dan makharijul huruf. Mangga. Gimana tadi? Ya kalau Tes gimana tadi? Agak putus Diana. Kok hilang Pak MC? Oke, gimana tadi Mas MC? Pertanyaannya? oh, putus-putus ya. Iya, kenapa tadi? Diana mungkin. Ya, tips dong untuk pemula ya hafalannya nggak cepet-cepet. Sebab bawaannya maunya ngebut aja kalau mau setoran. Tapi kadang malah skip tajwid dan makharijul huruf. Mangga. Karena pas ngafal dulu ada trik
Ana nanyakan, salah nggak sih Ustaz ke Ustaz Ana? Kalau kita itu maju terus nambah hafalan padahal kita belum murojaah yang lama. Kan kita debat kan ya. Jangan setoran yang baru sebelum yang lama kuat. Kan gitu ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang kalau kita terus mundur ke yang lama pun nggak kuat-kuat, berarti nggak? Kapan hafiznya gitu kan? Padahal kita pengen hafiz, pengen buru-buru. Jadi nasihatnya apa? Nggak apa-apa maju terus, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini anak praktekin. Jujur, anak pas selesai Quran itu dulu, alhamdulillah, dan semoga Allah terus mudahkan hati anak untuk terus menghafal. Kita juga semuanya. Dulu tuh anak tuh nggak mau ngulang-ulang. Sekali jalan sampai ke Anas dari Al-Baqarah. Dan pas sekali jalan itu, nasihatnya apa? Kalau misalnya mau sekali setoran, usahakan di sekali setoran itu, kita duduk dalam kondisi, kita bengong pun, bacaan kita jalan ke Al-Fatihah. Paham nggak teman-teman? Jadi pas kita itu nggak fokus, makanya salah satu caranya, ya ini mungkin bisa ditulis juga caranya, ya. Sebagian ulama dulu itu menghafal di tengah-tengah pasar. Kok bisa di tengah-tengah pasar? Karena kalau menghafal di waktu tenang, kayak gini, sunyi, nggak ada orang, Malikin nas, ilahin nas, kita langsung nempel. Tapi kalau kita di pasar, kita keganggu sama orang-orang banyak, jadi kita punya usaha buat ngafalin lebih susah. Kalau kita upayanya lebih susah buat ngafal, lebih susah juga buat hilang. Ya. Makanya anak dulu pas anak ngimam Ramadan pernah dulu, itu kan semalam setengah juz. Susah teman-teman, gak gampang gitu kan. Mungkin di balik video-video murotal di YouTube tuh banyak tangisan dan capek. Ya Allah nggak hafal-hafal gitu loh. Karena nggak segampang apa yang gue tonton gitu ya. Ana ngafal bareng teman Ana, setoran. Ana bilang, Ana nggak bakal ngimam malam ini sebelum Ana bisa setoran ke ente bacaan Ana, ya juz malam ini yang bakal dibaca di imam taraweh. Sebelum Ana bisa ngaji sambil main game balapan di HP ini. Akhirnya Ana nyalain game balapan, Ana baca juz 28. Qad sami Allah qala tujadilu fi zawjiha. Kalau misalnya di tengah-tengah balapan masih bisa ketukar ayatnya, berarti hafalan kita belum lengket di otak kita. Belum kayak Al-Fatihah, mendarah daging. Al-Fatihah teman-teman, sholat setengah sadar. Ketukar nggak ayatnya? Nggak akan, ya kan? Malik ya, iya karena budak nasta'in. Dinas siratal mustaqim. Pasti lurus terus sampai amin. Nggak pernah ketukar-tukar. Karena Al-Fatihah itu segitu kuatnya di hati kita. Bukan cuma di sini, tapi sampai ke hati. Ya, yang kita kalau bengong pun jalan. Makanya kata Ustadz Ana, nggak apa-apa, nggak murojaah yang lama dulu sebelum hafalan baru. Tapi syaratnya satu, kita setoran dalam kondisi nggak mikir sedetik pun. Makanya Ana pun terapkan pas Ana ngabdi. Jadi setelah Ana pesantren 4 tahun, setahun pertama itu bahasa Arab doang, 3 tahun kayak SMA biasa, dan setahun terakhir buat ngabdi, jadi pengampu hafalan. Ana terapin cara Ana bilang ke murid halakoh Quran, ya lingkaran yang ngafal di masjid, kalian syaratnya setoran, nggak boleh mikir sedetik pun. Ya, Ustaz, apaan tuh? Kita bukan manusia kali. Kata mereka gitu. Ana bilang, enggak. Besok kalian pasti bakal terima kasih sama cara ini. Gitu loh. Jangan setoran kalau masih ada mikir. Akhirnya apa? Mereka bacakan. Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Mundur. mundur. Mikir sedetik loh. Mundur. Sampai akhirnya mereka bisa setoran tanpa loading sedikit pun. Karena apa kondisi otak kita teman-teman? Kalau kita satu halaman setoran nih, ada 1 detik yang mikir, itu besok kalau kita tinggalin seminggu aja hafalannya, kita ulang dari awal. Percaya nggak percaya, cobain aja. Teman-teman yang pengen buru-buru hafiz, ya bilangnya lama kalau kita murojaah yang lama dulu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah mundur, maju terus, tapi bisa nggak jalanin ini? Setorin dalam kondisi apa? Pas kita maju, kita udah kayak Al-Fatihah. Al-Fatihah mikir nggak ayatnya? Ketukar-tukar nggak? Wah, pas ngantuk nggak pernah. Nggak bakal ngantuk gitu, nggak bakal ketukar pas ngantuk. Benar-benar pas maju itu, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala ada syai'un ajib adza mitna. Jadi benar. Nah, dan dari upaya kita juga dan apa namanya? Dalam upaya kita juga ya, kita ngafal itu pas kita usahain setoran bukan cuma fokus ya. Jadi kan kita udah ngafal sampai luar kepala. Pas kita setoran usahain lebih dari sekali, 2 sampai 3 kali. Yang pertama, setoran fokus. Ini
trik Ana ya, Ana sampaikan ke teman-teman ya, mungkin bisa dicatat juga kalau mungkin cocok kan para jariah juga buat kita. Nah, yang pertama itu setoran fokus. Apa itu setoran fokus? Setoran perdana habis kita ngafal tadi yang benar-benar fokus merem atau ngeliat ke langit gitu loh. Nah, setoran kedua itu setoran tengok-tengok keadaan. Sambil setoran anaba, sambil lihat orang main bola. Azim, layangan. Alladhum fihi mukhtalifun. Kalau misalnya kita bisa setoran sambil lihat keadaan sekeliling kita, disitulah tanda hafalan kita udah mulai di luar kepala. Karena kalau hafalan kita masih dalam kepala, kita merem nyari-nyari. Nah, gitu. Nah, makanya hafalan yang kuat itu ketika kita nengok teman kita jungkir balik pun kita nggak loading hafalannya. Jadi itu tanda bahwasannya, bukti bahwasannya hafalan yang cepat dihafal itu cepat hilang juga. Maka janganlah paling pro tips dari Ana, dan ini dari teman-teman juga yang lainnya udah ngerasain, jangan setoran kalau bacaan kita masih ada mikir minimal 3 detik total sehalaman. Minimal. Maksimal 3 detik gitu. Sedetik minimal. Kalau kita masih ada yang mikir, itu bertanda hafalan kita belum kokoh. Belum pantas di-storin. Dan kalau kita masih maksa storin, nggak apa-apa. Storin aja. Besok insya Allah hilang. Kita tinggal sehari, hilang. Gitu ya. Tapi kalau yang tadi, Bang, tadi kan hilang juga ntar. Kalau kita nggak pernah mundur lagi, kan udah makin banyak ayat kita baca. Emang, kalau kita storin di luar kepala kayak tadi, tetap hilang juga. Tapi teman-teman, bedanya apa? Bedanya, kita sempat setoran pas kokohkan otak kita. Ya, memori itu kokoh ada di otak kita. Jadi pas besok udah hafiz nih, Ana pun buktiin. Ana nggak pernah ngulang-ngulang tuh. Juz 15, 14, 28. Kapan ngulang-ngulangnya? Tiba-tiba selesai, alhamdulillah sertifikat gitu kan. Aduh, ini nggak pernah murojaah kan. Karena apa? Ana setoran sekali jalan kan, nggak ada di murojaah. Akhirnya pas Ana ngajak geng Ana itu mulai setoran lagi, Ana mulai buka-buka juz-juz yang langka-langka dihafalin. Langsung familiar. Cuman 3 kali ulang aja, kuat lagi langsung. Jadi apa ya teman-teman ya, kayak orang-orang yang amnesia sebentar. Yang kata dokter, ntar insya Allah ingatan dia pulih lagi setelah 3 hari gitu loh. Kamu siapa? Aku istrimu, Mas. Besok, hei istriku, langsung ingat lagi gitu kan. Karena apa? Dia cuman bukan gagal otak pemanen gitu loh teman-teman ya. Kalau mereka-mereka yang pas setoran awalnya itu masih mikir walau sedetik, kalau dia nggak ulang lagi, minggu depan, bulan depan, dia itu runtuh total. Pas kita dengar orang lain baca ayat tadi kita baca yang ragu-ragu itu, yang kita mikir walau sedetik, orang lain baca ayat yang kita udah pernah hafal, lu baca apa sih? Kan lu udah hafiz. Itu surat apaan? Furqan. Yang mana tuh Furqan? Lupa nama suratnya. Gitu loh. Makanya teman-teman, beda orang-orang yang buru-buru ya sama orang yang nggak pernah murojaah tapi dia itu sekali setoran kokoh kondisinya. Nanti pas dia udah pengen balik ke ayat yang lama, kokoh ini cuma 3 kali 4 kali ngulang, rapat lagi insya Allah. Dari Ana produktif insya Allah, kembali ke MC. Masuk insya Allah tipsnya ya. Semoga masuk, udah diulang-ulang. Insya Allah masuk ya. Ya mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Masih ada beberapa pertanyaan. Memang karena udah cukup malam, nanti mungkin sebagian kita jawab di media yang lain ya. Nanti panitia udah catat pertanyaannya. Nanti untuk jawabannya bisa di media yang lain. Mungkin pertanyaan terakhir karena ada yang raise hand tadi kepada Mbak Baik ya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisarina Pinar Putri, biasa dipanggil Ririn. Sebelumnya saya berterima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Baik, langsung saja pertanyaan saya adalah, kan tadi Bang Said sudah menjelaskan bahwa seorang itu tergantung bagaimana agama teman dekatnya kan. Terus langsung saja pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya agar ketika kita berada dalam suatu kelompok yang bisa dikatakan lalai, kita bisa mengajak mereka dalam ketaatan, dan bukan malah kita yang terbawa arus oleh kelalaian tersebut. Dan pertanyaan saya kedua adalah, bagaimana cara menghilangkan rasa nggak enakan itu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Yang pertama harus kita punya, sebelum kita ngubah orang, kita kokohin diri sendiri dulu. Dan Ana pun bukan bilang gini, Ana orang kokoh, enggak. Ana pun juga pernah kebanting kiri kanan, bahkan sampai hari ini gitu loh. Karena hati manusia lemah gitu kan ya. Lemah karena setan itu yajri kama jurad dam, gimana hadisnya?
bahwasanya setan itu dia mengalir di manusia itu seperti aliran darah di saraf-saraf kita. Setan itu ya menggoda kita, bukan kayak wujud manusia yang jauh di sana, kamu di sini gitu kan. Tapi setan itu di aliran darah kita mengalir gitu menggodanya. Maka yang paling pertama itu kita harus kuatkan prinsip kita. Orang kalau udah punya prinsip, di negeri kafir pun yang semua orang itu LGBT, semua orang apa, dia akan terus sama prinsipnya. Ya, orang yang belum punya prinsip sejak dini, semakin dia telat punya prinsipnya dan semakin dia meremehkan prinsip, gampang terombang-ambing. Dan prinsip itu kokohnya gimana caranya? Caranya itu yang pertama, prinsip itu dikokohkan dengan belajar ilmu agama. Karena kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah setara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya pasti akan mengetahui orang-orang yang berakal, gitu ya, orang-orang yang memiliki akal. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut sama Allah itu ulama, orang yang makin paham ilmu agamanya. Jadi orang itu, coba kita lihat, semakin orang paham agama, mungkin kita buang jauh-jauh masalah. Kemarin ada kok itu orang yang paham agama selingkuh, orang yang paham agama tapi dia sama istrinya kasar. Kita buang masalah itu dulu. Tapi kita harus pahami dulu teman-teman ya, semakin orang paham agama, semakin dia yakhshallah, semakin dia takut sama Allah. Kita ya, orang-orang yang nggak belajar agama, pakai celana pendek, taunya itu aurat, ya udah aurat. Takut nggak? Nggak takut. Tapi kita belajar agama. Oh, aurat itu ternyata kalau dilihat permata orang itu jadi dosa yang mengalir. Di post di Instagram, dosa nambah, bahkan kita mati, dosa itu terus nambah rekening dosanya. Kan takut gitu kan. Dosa ntar di storein di hari kiamat nanti. Kalau berat dosanya, diazab. Semakin kita tahu tentang hari kiamat, tentang hari akhir, tentang azab, jadi takut dong kita buat liatin aurat gitu kan. Ya, jadi semakin orang tahu ilmu agama, semakin dia takut. Setidaknya kalaupun dia nggak amalkan, dia hatinya nggak tenang pas dia itu berbuat dosa. Makanya yang pertama itu, cara kita meningkatkan prinsip kita beragama, atau dengan Al-Quran, atau dengan ketaatan, lain-lainnya, kita mulai dengan mendalami ilmu agama, gitu. Ikuti kajian-kajian online ataupun offline. Ya, jangan cuma ikutin kajian tematik. Karena di lingkup-lingkup para thalibul ilmi, ya, para penuntut ilmu syar'i, kajian kayak kita hari ini, itu bahasanya refreshing. Kayak lihat Tom and Jerry. Jadi kajian sebenarnya itu kajian kitab. Bahas kitab A ke Z. Ganti kitab berikutnya. Karena apa? Keberkahan itu dan ilmu itu, daging agama itu ada di kitab-kitab para ulama. Jadi mereka itu, ya, thalibul ilmi yang sejati, itu mereka itu belajar agama lewat kitab. Lalu pada saat mereka bosen ngaji kitab, refreshingnya apa? Kajian juga kayak kita gini sekarang, tematik. Jadi kalau kita ngerasa kayak, ya Allah hari ini soleh sekali ya aku, udah ikut kajian tematik Sabang Samosir. Padahal orang-orang yang lain, kajian tematik buat apa? Refreshing. Kita kayak, boom, kok bisa orang kajian refreshing kajian juga gitu loh. Kalau misalnya di kajian kitab gak ada yang kita nih sekarang ketawa-ketawa gitu. Ya, pertama kamu baca bab pertama. Oke, Syekh. Bab pertama. Kalau Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tafsirnya ini. Oke. Penjelasannya gini. Jadi kita harus rajin belajar ilmu agama. Dan kalau kita udah punya prinsip terutama bahwasannya Allah itu ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tuh tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi prinsip kita itu, kita di dunia ini bukan buat senang-senang gitu loh. Dunia ini tuh sijinul mukmin. Penjaranya mukmin dan surganya orang kafir. Maka kita punya prinsip gitu loh. Gimana ceritanya kita tuh ntar sampai kapanpun hari kiamat itu kita bakal dibangkitkan sendirian gitu ya. Kalau kita udah punya prinsip, orang mau goyahin kita gimana pun, kita kuat gitu loh. Ya, ntar kan mereka yang ngebully-bully juga, ujung-ujungnya juga kita sendirian, mereka sendirian gitu kan. Bahkan tadi ayat apa yang Anda sampaikan tadi, ba'duhum li ba'din adun ilal muttaqin. Di hari kiamat nanti, masing-masing kalian itu, yang teman dekat itu akan jadi musuh satu sama lain. Kenapa jadi musuh? Karena mereka pas dunia nggak saling ngingetin. Jadi saling nyalahin. Pas Allah udah tunjukkan, kamu buat dosa minum bir. Ya Allah, dia yang ngajak ke klub. Ya Allah, aku ya kalau nggak ada dia nggak akan ke klub. Akhirnya sama-sama berantem di hari kiamat nanti gitu kan. Jangan sampai kita jadi orang yang bersahabat tapi berantem di hari kiamat nanti karena sama-sama diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah punya prinsip dan kita belajar untuk kokohkan diri kita sendiri dengan ilmu agama dan tambahkan rasa takut kita, ya. Insya Allah dengan prinsip kita itu kita akan mudah buat menolak ajakan orang lain. Gitu kan.
dari prinsip itulah orang lain itu bertahap-tahap berubah. Jadi kita nggak selalu mengubah orang itu dengan dakwah, tapi kita mengubah orang dengan ad-dakwah bil hal. Dakwah itu ada dakwah dengan kata-kata, ada dakwah dengan hal atau dengan akhlak. Dan paling banyak itu orang-orang itu dakwah dengan akhlak. Nabi dulu dakwah puluhan tahun itu dengan apa paling banyak? Dakwah dengan akhlak gitu kan. Nabi SAW itu dengan akhlaknya dikenal jujur, ya kan, dan amanah. Karena orang itu orang kafir nggak melihat Islam itu, mereka nggak paham Quran, nggak paham bahasa Arab. Tapi orang itu paham kita orang Islam. Kalau kita curi, berarti orang Islam mencuri, gitu kan teman-temannya. Makanya teman-teman, dengan prinsip kita di kosan misal, kita sekosan itu 7 orang sama kita, 6 orang nggak sholat, kita sholat, Pak Haji, Bu Haji gitu kan, Bu Hajah gitu kan, ya kita sholat aja. Lama-lama kalau kita terus di atas prinsip kita pegang prinsip kalau misalnya kita bakal bangkit sendirian, udah sebulan, lama-lama mereka capek. Mulai dari ngeledek kita, Allah masa sholat mah maghrib aja atau asar aja misalnya gitu kan, zuhur aja. Nanti di bulan kedua, insya Allah perlahan-lahan Allah ubah mereka dengan izin Allah. Tadinya ngeledek, jadi mulai menerima. Menerima itu gimana sih? Mungkin mereka belum suka sama kita, tapi mereka mulai ada rasa, ngapain tuh si Zahid? Sholat, oh alah ya sholat, ngapain lagi kok nggak sholat gitu kan. Lama-lama mulai dari tadinya verbal mengebuli, lama-lama hatinya masuk ke tahap menerima. Menerima lama-lama Allah bakal pilih dari mereka atas izin Allah juga, dari tahap menerima pindah ke tahap kepo. Lama-lama kan mereka maksiat terus kan, hatinya kan kayak batu gitu teman-teman. Kok kayaknya nih Zahid nih kalau sholat terus di masjid kayaknya kok mukanya senang-senang aja gitu kan, kayaknya adem hatinya, nggak pernah gibahin kita, padahal kita gibahin dia terus. Mulailah Allah pilih dari mereka yang ada yang kepoin kita, ngeliatin kita ngaji, mulai dengerin ngintip-ngintip kita pas baca Quran, sampai akhirnya mereka kepoin kita langsung. Bro, ajarin dong ngaji, kok kayaknya suara lu enak gitu misalnya. Ajarin dong, ajak dong ke masjid, zuhur aja zuhur, pas orang lain pada tidur siang gitu, nggak enakan sama yang gengnya dia misalnya. Jadi Allah itu karena prinsip kita tadi, Allah tolong kita untuk mengubah orang dengan prinsip kita. Dari orang yang tadinya ngebully kita berubah jadi menerima. Menerima, Allah angkat tahapnya menjadi orang yang kepo. Dari kepo, angkat tahapnya lagi ke pengen tahu gimana tahap-tahap kita yang kita lakuin setiap harinya. Lama-lama, disitulah pas mereka udah kepo sama kita, barulah itu tempat kita buat berdakwah. Akhi, atau ukhti, atau bro, kamu tuh emang tenang apa setiap hari kerjaannya cuman main kartu, ngerokok, segala macam, gak ke masjid. Ya, asik sih, cuman kok hampa ya gitu ya, karena kamu kurang sholat gitu kan. Mulailah pas dia udah mulai kepo sama kita ajak. Jadi yang menolongkan diri kita itu, yang menolong kita itu prinsip kita sendiri. Mungkin emang pahit di awal, tapi karena prinsip itulah Allah tolong hamba-hambanya yang memiliki prinsip, yang mana prinsip itu nggak akan ada, nggak akan kokoh di hati kita kalau kita pun nggak belajar ilmu agama. Karena semakin tingkatan naik kita belajar ilmu agama, semakin banyak tahu, semakin kenal sama Allah, semakin takut sama Allah. Gimana kita takut sama Allah kalau kita nggak tahu nama-nama Allah? Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha baik, segala macam lain-lainnya. Kita kalau nggak kenal sama orang, nggak tahu dia baik. Kalau kita nggak kenal sama orang, nggak tahu gimana azabnya itu pedih gitu kan ya. Makanya innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu agama, yang makin berilmu agamanya. Mungkin itu udah malam teman-teman, nambahkan ke MC Mas Ronald. Jadi intinya prinsip itu dibangun dengan ilmu agama, dan prinsip yang kuat itulah yang akan menjaga kita kemana-mana. Ana punya teman adik kelas yang dia ke Eropa, pergi ke Jerman. Dulu itu prinsip agamanya belum kuat. Jadi masih kayak orang-orang muslim Indonesia kebanyakan yang agama itu formalitas, karena emang ya gue muslim karena terlahir dari orang tua yang KTP muslim, ngerti kan ya? Masih kayak ya udah balik harus sholat gitu kan ya, batal kewajiban sholatnya, sholat harus wudu gitu kan. Belum tahu kalau sholat itu emang tujuan hidup gitu ya. Belum paham agama kalau misalnya Allah tuh ciptain kita ya bukan buat nyari uang, tapi ciptain kita untuk apa? Untuk beribadah kepadanya dunia ini. Karena dunia itu titipan. Dunia itu sama kayak kita, titipan itu kan kayak kita rental mobil itu kan direntalin kita, ada syarat-syaratnya. Kalau baliknya lecet, baliknya ada mesin yang turun segala macam, kita bayar denda servisnya, ya kan? Mobil itu kayak kita dunia ini, teman-teman ya. Kalau misalnya kita balikin mobil tubuh kita, kita balikin ke sumber rentalnya itu Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi lecet banyak dosa, berarti ada hisapnya dan ada azabnya. Dicuci dulu kita baru masuk surga. Dan teman anak ini karena dia nggak punya prinsip, masih formalitas seperti yang lain, kuliah di Eropa.
setelah baru 2 minggu 3 minggu hijabnya lepas, bajunya pun tadinya tertutup jadi seksi lain-lainnya perempuan. Tapi ada teman Ana yang kuliah di tempat yang di Eropa itu LGBT-nya kuat segala macam lainnya, tapi dia itu dulu sering kajian dan dia punya prinsip yang dia yakin kalau misalnya kita tuh bangkit sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Teman-temannya udah pada minum, teman-temannya pada gaul bebas segala macam lainnya, dia kuat ikut kajian, bahkan nyari kelompok kajian di sana yang tempatnya itu ekstremis benci sama Islam. Jadi teman-teman, kita harus kokohin mulai dari diri kita sendiri, perbaikin akhlak kita, karena orang itu nggak semua orang itu mau dengerin ceramah kita. Siapa kita gitu kan yang nasihatin orang lain. Tapi orang lain itu bakal mulai nengok kita kalau orang lihat kita nggak mempan dia apa-apain. Kalau lihat kita kokoh sama prinsip kita. Kalau orang lihat kita itu perlakuan kita ke mereka terus adem. Gitu ya. Akhlak kita yang baik inilah yang bikin mereka mulai kepo sama kita, mulai mau ngikutin kita. Dan berawal tadi itu kan dari fase yang gak enakan itu ada karena apa? Karena kita kokoh gitu ya. Orang-orang itu bakal ada fasenya mengerti kok kalau kita itu kokoh. Karena orang-orang yang suka bully itu tuh mereka bully karena kita setengah-setengah. Paham teman-teman ya? Kalau misalnya kita kayak kadang on, kadang off imannya, mereka bakal terus ngajak kita buat off. Teman-teman gitu kan ya. Misalnya kita kayak, alah kemarin aja mau nonton ini kok sekarang nggak mau gitu. Tapi kalau dari awal kita nggak mau karena ada ini ya, nggak mau karena ada auratnya. Nanti mereka pun kalau mau ngajak kita nonton misalnya, bro bioskop yuk. Ini udah bulan kedua misalnya sama mereka. Bro bioskop lu, enggak, lu kan nggak ngeliat aurat ya. Nggak apa sih kalau mau ikut aja sih, cuman kayaknya bukan buat lu sih acaranya gitu. Mulai gak enakan kan mereka. Nah itulah karena berkat prinsip kita yang kuat. Karena orang itu kalau misalnya dia nggak kadang A kadang B, orang-orang pun enggan buat ngegoyahin kita. Panjang banget ya. Iya, Masya Allah. Insya Allah. Ya, matur nuwun ya. Oke. Panjang sekali. Matur nuwun ya buat Bang Said buat jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya dan juga buat materinya. Karena sudah malam, mungkin buat bagian akhir ya, closing statement atau mungkin pesan bukan pesan terakhir ya, pesan terakhir agak horor dengarnya. Ya closing statement ya, pesan buat teman-teman peserta dan juga peserta tahfidz online yang diadakan sama Tahfidz Journey. Mungkin sepatah dua patah kata, monggo Bang Zahid. Kayaknya semuanya udah masuk ke kesimpulan yang kita bahas tadi. Udah ya berarti. Dan dia simple aja. Intinya semua itu nggak akan boleh kita nggak paksakan. Ya. Karena kata Allah apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang memaksakan dirinya menuju kami akan bukakan jalan-jalan menuju kami. Jadi kalau kita pengen mulai Allah tampakkan cahaya terang masa depan kita cerah dengan Quran, ya kita harus berani buat maksa dulu. Kalau kita masih kalah sama nafsu kita, kalah sama FYP kita yang terus ngajak kita buat scrolling sampai sholawat di masjid mulai berkumandang pas subuh hari jam 4 gitu kan, scrolling. Kita akan terus kalah dan kita nggak akan masuk ke fase itu. Itu aja insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup ya. Itu ya, jadi dipaksakan untuk awal ya. Insya Allah lama-lama terbiasa, lama-lama cinta, kira-kira gitu ya. Matur nuwun buat Bang Said, buat waktunya. Banyak tausiah, semoga bisa menjadi amal jariah ya ketika teman-teman dan kita semua yang hadir di sini bisa melaksanakan. Dan matur nuwun juga terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir ya, peserta kajian pada malam hari ini. Karena sudah cukup malam, insya Allah kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bang Said. Zalif ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.